Bab 411, Lautan Bawah Tanah, Kota Bawah Laut. Semakin dalam mereka pergi, semakin terjal terowongan itu. Sebagian besar terowongan telah tertutup puing-puing. Tim Dewa Harimau telah menggali lubang yang memungkinkan satu orang melewatinya dengan keempat kakinya sekaligus. Dalam kegelapan tak berujung, kecerahan lemah sesekali keluar dari celah kecil di dekat terowongan, seolah-olah ribuan mata sipit dan panjang mengamati para penyusup tanpa berkedip. Liao dan rekan satu timnya dengan cepat melewati terowongan. Setengah jam kemudian, mereka sampai di ujung terowongan yang berada 9.500 meter di bawah tanah. Meskipun mereka telah bersiap menghadapi hal-hal yang tidak biasa terjadi, pemandangan indah yang mereka sambut masih mengejutkan mereka. Di ujung terowongan sempit itu terdapat dunia bawah tanah tak terbatas yang setidaknya 100 kali lebih besar dari dunia bawah tanah yang pernah mereka masuki sebelumnya. Mereka tidak dapat melihat ujungnya. Semuanya diselimuti kegelapan. Fakta bahwa terdapat lubang besar hampir 10.000 meter di bawah tanah telah melampaui batas imajinasi mereka. Mereka bahkan ragu apakah mereka mungkin telah sampai di bagian dunia baru tanpa mereka sadari apapun. Yang paling mengejutkan adalah dasar lubang bawah tanah itu berisi cairan perak yang berkumpul membentuk lautan luas. Ya, lautan. Itu adalah sebuah danau dengan diameter sekitar 100 meter di dunia bawah tanah pertama, dan itu adalah lautan perak tak terbatas di depan mereka saat ini. Angin kencang bertiup dari kegelapan di dekatnya, menimbulkan gelombang besar di permukaan lautan. Hal ini bahkan menyebabkan iklim mikro yang unik di atas lautan tempat terbentuknya gugusan kabut perak yang menyerupai awan. Tapi tidak ada tanda-tanda adanya makhluk hidup sama sekali. Tidak ada materi surgawi dan harta duniawi, tidak ada makhluk spiritual, dan tidak ada jamur. Tidak ada yang menarik sama sekali. Lautan bergelombang 10.000 meter di bawah tanah. Adegan itu sudah menakjubkan hanya dengan memikirkannya. Panggilan darurat tim Dewa Harimau datang dari kedalaman Samudra Perak. Semua orang saling memandang. Mereka bisa merasakan kegelisahan rekannya meski helm tebal menutupi wajah mereka. Gelombang spiritual di sini ratusan kali lebih kuat dari apa yang kita rasakan di lapangan. Ini seharusnya menjadi salah satu tempat di mana energi spiritual paling melimpah di planet ini. Jika ada kediaman naga tengkorak di sini, kemungkinan besar berada di kedalaman lautan perak. Tetapi lihat, danau perak dari sebelumnya jauh lebih kecil, namun rumput kecerahan yang mengalir, bunga pengunci hati, dan makhluk spiritual telah hidup di sekitarnya. Lautan perak yang kita lihat saat ini ratusan kali lebih besar. Tapi kita tidak bisa merasakan keberadaan materi surgawi dan harta karun bumi sama sekali. Hanya ada dua kemungkinan, entah seseorang datang lebih awal dan mengambil semua material surgawi dan harta karun duniawi, atau ada makhluk tangguh di kedalaman lautan yang melahap semua material surgawi dan harta karun duniawi serta makhluk spiritual di dekatnya. Analisis Yan Tian membuat semua orang memasang ekspresi muram. Kapten Hong Tong berkata dengan tenang, tidak ada pilihan lain. Kita harus turun dan mencari tahu apa yang tersembunyi di dalam lautan, belum lagi kita perlu menyelamatkan tim Dewa Harimau. Jika tidak, jika regu eksplorasi sektor setan darah mendapatkan akses ke kediaman naga tengkorak dan menerima warisan iblis kuno, kemampuan sektor setan darah pasti akan melonjak. Sektor asal surga akan hancur selamanya. Dengan keberanian datanglah kemenangan. Federasi menghabiskan semua sumber daya yang tersedia untuk mengirim kami ke sini agar tidak membiarkan kami kembali dengan tangan kosong sebagai pecundang. Bahkan jika makhluk spiritual yang kuat mengintai di lautan perak, kami akan membunuh mereka semua. Herring, ini waktumu. Liao menganggukkan kepalanya. Dia mengeluarkan ratusan komponen dari Cosmos Ring miliknya dan mulai memodifikasi pakaian kristal rekan satu timnya. Segera, lengan, kaki, dan punggung dari 6 pakaian kristal itu memiliki aksesoris tempur bawah laut yang tampak seperti sirip yang ditempelkan pada mereka. Sementara itu, Yan Tian telah mengumpulkan sampel cairan dari lautan perak dan melakukan analisis awal, menyimpulkan bahwa air laut tidak hanya tidak berbahaya tetapi juga bermanfaat bagi tubuh manusia. Data mengenai cairan perak dikirimkan ke prosesor kristal semua orang. Ayo keluar. Di bawah komando Kapten Hong Tong, ke-6 petugas patroli orb menyelam ke lautan perak bawah tanah. Massa jenis cairan perak lebih tinggi dibandingkan massa jenis air laut pada umumnya. Berenang di dalamnya seperti berenang di lem yang lengket. Kamera kristal hampir kehilangan semua fungsinya dalam cairan perak. Mereka hanya bisa mengirimkan pemikiran telepati dan gelombang suara serta membayangkan wilayah dengan umpan balik di pikiran mereka. Bip, 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 bip. Pemikiran telepati dan sistem penyelidikan gelombang suara mengeluarkan suara-suara membosankan saat mereka memeriksa medan bawah laut. Keenamnya menyelam semakin dalam. Segera, mereka turun hingga lebih dari 10.000 meter di bawah tanah. Namun dasar laut masih ribuan meter jauhnya. Medan bawah laut yang digambar oleh prosesor kristal mereka membuat semua orang bingung. Di tengah pegunungan yang terus-menerus, terdapat beberapa cekungan bawah laut yang luas. Rumah dan paviliun antik yang tak terhitung jumlahnya berdiri di beberapa cekungan. Bahkan ada beberapa bangunan indah yang tampak seperti kastil kuno. Yang tertinggi dari semuanya tampak seperti menara berbentuk kerucut yang tingginya lebih dari 1.000 meter. Lautan 10.000 meter di bawah tanah. Sebuah kota ribuan meter di bawah laut. Namun apakah kota tersebut awalnya dibangun di lautan bawah tanah, ataukah kota tersebut tenggelam oleh lautan akibat pergerakan kerak bumi?
Gaya arsitektur kota bawah tanah memiliki ciri khas peradaban budidaya kuno 40.000 tahun yang lalu, jika bukan dengan tambahan barbarisme dan haus darah. Ada juga beberapa bangunan raksasa yang tujuannya tidak kita ketahui. Ini sepertinya bukan sebuah tempat para penggarap kuno tinggal. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa ini adalah sisa-sisa kota tempat naga tengkorak dan sukunya pernah tinggal. Peradaban iblis adalah peradaban buatan manusia. Pada tahun-tahun awal zaman kegelapan besar, ia tidak memiliki budaya dan sejarahnya sendiri sama sekali. Oleh karena itu, kota-kota yang dibangun oleh ras iblis pada awalnya semuanya merupakan duplikat dari kota-kota di dunia manusia. Kadang-kadang mereka hanya memisahkan markas dan bangunan sekte budidaya dan memindahkannya ke sarang mereka sendiri. Setelah 30.000 tahun berkembang, budaya iblis dengan karakteristik istimewa telah berkembang pesat. Gaya bangunan, senjata, dan peralatan magis iblis sama sekali berbeda dari gaya para penggarap. Oleh karena itu, dengan mempelajari desain arsitektur rumah tangga iblis, tidak sulit untuk menyimpulkan periode ketika kota kuno itu didirikan. Menara kerucut di tengahnya tingginya lebih dari 1.700 meter, dengan alas berdiameter lebih dari 500 meter. Itu pasti menjadi inti kota, jika bukan kediaman naga tengkorak. Tunggu, gelombang spiritual di atas kota bawah laut cukup kacau. Pertarungan sengit sepertinya sedang terjadi, itu tim Dewa Harimau. Yan Yangtian telah menemukan posisi Dewa Tim Harimau. Namun, tim lain sepertinya sedang dalam kondisi yang buruk. Pakaian kristal mereka rusak parah. Bersamaan dengan gangguan cairan perak misterius, tim perunggu biru gagal terhubung ke saluran komunikasi mereka setelah beberapa kali mencoba. Ayo pergi ke sana. Sirip logam di tangan dan kaki mereka melambai lembut saat mereka berjalan mendekati kota bawah laut seperti 6 hiu yang gesit. Bip, bip, bip bip, bip bip bip. Umpan balik yang diterima peralatan magis penyelidikan mereka semakin kuat, menunjukkan bahwa ada satu atau bahkan lebih makhluk di depan mereka yang mengandung energi spiritual yang sangat besar. Benang spiritual mereka menggambarkan garis besar objek dengan cepat. Total ada 3 binatang. Mereka terlihat sangat mirip dengan binatang aneh di dalam danau yang pernah ditemui tim perunggu biru sebelumnya, karena masing-masing dari mereka memiliki ratusan tentakel yang menyerupai ular. Tapi ukurannya setidaknya 5 kali lebih besar dari yang sebelumnya. Tentakel mereka berdiameter lebih dari setengah meter, bahkan lebih tebal dari paha Liao. Binatang bawah laut itu panjangnya lebih dari 100 meter. Tentakel mereka terhubung ke cangkang raksasa berbentuk kerucut yang tampak seperti siput air tawar. Cangkangnya berlubang-lubang, tempat mereka bisa menyerap atau menyemprotkan air untuk bergerak. Meskipun tubuh mereka cukup lambat, tentakel mereka sangat cekatan, yang melambai dan memukul seperti ratusan ular laut, membuat dunia bawah laut menjadi kacau balau. Liao mencari dalam waktu yang lama, sebelum akhirnya dia merasakan 5 petugas patroli orc dari tim Dewa Harimau melalui celah ratusan tentakel. Tampaknya mereka terluka parah. Gelombang spiritual mereka cukup lemah saat mereka berjuang. Bantu mereka. Dihadapkan pada jaring tentakel yang terdiri dari 3 binatang bawah laut tak dikenal, tim perunggu biru melompat maju tanpa ragu-ragu. Liao sedang menyerang binatang di sebelah kiri. Pedang pemotong angin darah rebus memiliki aura lebih dari 10 meter, sementara Liao menebasnya dan mengenai salah satu tentakelnya. Tentakel binatang ini rupanya jauh lebih kuat dibandingkan dengan binatang di danau. Itu sangat licin, tidak ada tempat di mana orang bisa mengerahkan tenaga. Liao mencengkeram gagang pedangnya. Dengan sekuat tenaga, dan bantuan jas kristal, dia menyeret pedangnya dengan brutal dan memotong tentakelnya. Gugusan besar asam menyembur keluar dan menyebar menjadi kabut hijau di air laut. Sementara itu, dia terkena tentakel lain. Hampir 100 lubang kecil seukuran ujung jarum muncul di permukaan mistik skeleton Battle Suite. Tentakel yang telah dipotong tidak langsung mati. Sebaliknya, ia menggeliat ke depan dan menerjangnya seperti cacing tanah. Liao mengangkat alisnya dan sangat terkejut. Tentakel binatang itu masih bisa menyerang ketika dicabut dari tubuhnya. Tampaknya ini adalah bentuk terakhir dari binatang itu. Makhluk yang hidup di dalam danau perak pasti kekurangan gizi karena terbatasnya lingkungan pertumbuhan. Kalau begitu mari kita lihat apakah kamu masih bisa menyerang setelah aku mencincangmu menjadi beberapa bagian. Sambil menggertakkan giginya, Liao melambaikan pedangnya dan mengangkat pusaran yang tak terhentikan melawan rintangan cairan perak, yang merobek tentakel yang menggeliat itu sejenak. Kemudian, dia bergegas maju, melewati celah 4 tentakel dari jarak dekat, sebelum dia menyerang tubuh binatang bawah laut itu. 5 aura cakar cemerlang dibentuk oleh seni cakar api biru elektrik ungu, yang menghantam cangkang binatang bawah laut itu secara tepat bersamaan dengan kekuatan primordial yang tak terhentikan. Retakan, lusinan retakan mini muncul di cangkang binatang bawah laut itu. Namun tak lama kemudian, Gel Gading keluar dari celah dan mengeraskan cangkangnya seperti lem. Sungguh kemampuan pemulihan diri yang luar biasa. Binatang buas ini sungguh mengesankan. Liao mengerutkan kening, tidak tahu bagaimana menghadapinya. Kelima rekan satu timnya juga terlibat perkelahian sengit. Kemampuan serangan dan kemampuan pertahanan ketiga binatang bawah laut itu sangat tinggi. Tentakel mereka tetap agresif meskipun dipotong. Butuh waktu lama untuk membereskan kekacauan ini. Namun sementara itu, sepasang mata haus darah yang tak terhitung jumlahnya terfokus pada pertempuran di kedalaman Samudra Perak. Penggarap idiotik, beraninya kamu masuk tanpa izin ke Boneyard ketika kamu tidak tahu apa-apa tentang hal itu.
Selama 3 tahun, sektor setan darah telah mempelajari warisan iblis kuno yang pernah melakukan perjalanan ke Boneyard sebelum kami memutuskan untuk menjelajah dan menggali di tempat ini. Baiklah kalau begitu, Boneyard akan menjadi makammu di mana para penggarap tahap fondasi bangunan terkuat akan dikuburkan 10.000 tahun cahaya dari rumahmu. Bab 412, Meriam Asam Super Hijau. Di dasar lautan perak bawah tanah, di bawah lapisan lumpur dan pasir, tubuh binatang raksasa bersembunyi. Binatang itu memiliki panjang lebih dari 3.000 meter dan tampak seperti campuran paus biru dan plesiosaurus, dengan benjolan dan kerutan yang tak terhitung jumlahnya di permukaannya dan sederet taji tulang yang menonjol dari punggungnya. Tidak mungkin ada makhluk yang lebih menakutkan darinya. Di dalam tubuh binatang itu ada deretan ruangan yang luas. Ruangan terbesar berada di bagian tengah depan bodi, seperti kokpit kapal perang. Pada saat ini, pasukan iblis dari sektor setan darah bersembunyi di dalam ruangan dan mengamati pertempuran sengit di lautan perak dengan dingin. Yang memimpin pasukan itu tidak lain adalah Wang Ji, pangeran kerajaan penjagal singa. Wang Ji melayang di udara. Beberapa tentakel berdarah menjulur keluar dari dinding ruangan dan terhubung ke bagian belakang kepalanya. Sedemikian rupa, dia akan bisa memantau seluruh medan perang dengan kapal perang iblis yang dimurnikan dari mayat binatang buas yang sangat besar. Hah, jejak dari Mystic Skeleton Battle Suit telah terdeteksi. Hanya ada satu Orc Patroller yang memakai Mystic Skeleton Battle Suit. Seperti yang kuduga, Herring Liao, kamu benar-benar ada di sini. Tetapi kamu datang untuk kematianmu sendiri. Hanya saja kamu belum mengetahuinya. Sektor setan darah telah merencanakan penjelajahan Boneyard selama 3 tahun. Dari warisan iblis kuno, kami mendapat peta terperinci tentang dunia di bawah permukaan Boneyard dan lokasi beberapa susunan teleportasi rahasia yang dapat memindahkan kami dari permukaan, dari planet ini ke dunia bawah tanah. Kami bahkan menemukan kapal perang iblis yang rusak. Kapal perang iblis ini adalah senjata super yang dibuat pada akhir kerajaan binatang iblis 10.000 tahun yang lalu, diisi dengan teknologi iblis yang menakjubkan. Meskipun kondisinya sangat rusak, itu tetap bukan sesuatu yang bisa kamu atasi. Semuanya ada dalam kendaliku. Mari kita lihat apa yang bisa kamu lakukan kali ini. Saat itu, dua setan melayang ke arah Wang Ji dan dengan hormat berkata, meriam asam super hijau sudah siap. Binatang biokimia sudah siap. Kekuatan berarti segalanya di sektor setan darah. Kerajaan penjagal singa adalah salah satu negara paling kuat, dan penatua jubah darah, Guru Wang Ji, adalah salah satu kaisar iblis terkuat. Oleh karena itu, Wang Ji dipilih untuk memimpin pasukan iblis. Bagus sekali, Wang Ji tersenyum mengerikan. Saya tidak menyangka bahwa lautan perak bawah tanah akan memiliki energi spiritual yang melimpah. Kapal perang iblis dari ribuan tahun yang lalu belum sepenuhnya busuk. Meriam asam super hijau dan kolam pembiakan binatang biokimia yang kuat masih berfungsi. Wang Ji, bersama 15 iblis lainnya, berjalan ke ruangan raksasa lainnya. Sekitar 20 bakso dengan diameter lebih dari 10 meter menjuntai di langit-langit. Saraf dan urat yang berkilau dapat ditemukan di permukaan bakso. Cairan mengalir di pembuluh darah. Selaput itu direntangkan hingga tampak transparan, memperlihatkan lebih dari 10 binatang yang sangat jelek berbentuk janin di dalamnya. Huala, setelah diguncang, bakso dagingnya terbelah dua dari tengahnya. Cairan berbau busuk mengalir kemana-mana. Binatang-binatang eksentrik itu jatuh dan terbangun satu demi satu. Beberapa binatang itu mengenakan baju besi pelat padat dengan taji tulang tajam di atasnya. Beberapa binatang itu seperti kadal tetapi jauh lebih besar, dengan garis-garis berdarah menutupi mereka. Masih ada beberapa binatang lain yang sama sekali tidak bisa dibedakan. Mereka tampak seperti campuran bagian tubuh paling mengerikan dari makhluk paling mengerikan dalam mimpi buruk terburuk. Bahkan neraka tingkat terdalam pun tidak akan menampung makhluk jahat seperti itu. Semua binatang itu hidup, tetapi mereka diam kecuali bernapas. Bagi binatang bermata, bola mata mereka tampak hanya hiasan belaka, mereka kaku dan tidak memiliki sedikitpun kebijaksanaan yang dimiliki oleh makhluk intelektual. Mereka seperti mesin, sekumpulan mesin pembunuh yang dipenuhi kulit dan darah. Seperti yang diharapkan dari binatang biokimia yang diciptakan oleh kerajaan binatang iblis 10.000 tahun yang lalu. Mereka tangguh. Dibandingkan dengan mereka, biokimia-biokimia yang kita bawa hanyalah kepiting dan udang. Binatang biokimia akan meningkatkan kekuatan kita sebanyak 2 atau bahkan 3 tingkat. Menghancurkan pakaian kristal milik penggarap akan lebih dari mudah. Semua iblis sangat gembira saat mereka menari dan tertawa. Melihat sekeliling, mata Wang Ji berhenti pada seekor binatang hitam. Ukuran binatang itu relatif lebih kecil, panjangnya kurang dari 6 meter. Tubuhnya licin, seperti campuran logam hitam dan daging. Kepalanya panjangnya tidak proporsional dan ditutupi cangkang melengkung yang menghalangi matanya. Bagian mulut dengan gigi heliks yang tajam terlihat melalui mulut berdarah yang setengah terbuka. Anggota tubuhnya panjang dan ramping, dengan taji tulang hitam di sekelilingnya. Di punggung binatang itu ada tulang ekor sepanjang 10 meter, diakhiri dengan pisau tajam bermata 3 yang ditancapkan duri. Wang Ji merasakan kekuatan yang sangat besar, dan nafsu membunuh yang lebih besar lagi, dari binatang itu. Retakan, 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 retakan. Di bawah perut binatang itu, tulang rusuk hitam terbuka satu persatu, memperlihatkan ruang kosong raksasa di dalamnya. Wang Ji melangkah maju dan merangkak ke dalam binatang itu. Kemudian, tulang rusuknya menutup tanpa meninggalkan celah sekecil apapun.
Mendesis. Binatang hitam itu berdiri. Robot kaku beberapa saat yang lalu sepertinya telah berubah menjadi predator paling brutal. Udara di depannya terkoyak dan terpelintir setelah direnggut begitu saja. Asam yang lebih korosif daripada vitriol mengalir keluar dari mulutnya, yang menetes ke tanah dan menghasilkan suara terbakar. Diubah oleh binatang itu, suara Wang Ji sangat memutar dan tinggi. Haha, hahaha, kekuatan yang tak terkalahkan. Dengan biokimia ini, aku bisa menggunakan kekuatan Raja Iblis. Cepat dan pilih binatang biokimia yang paling cocok untukmu. Siapkan meriam asam super hijau. Biarkan perburuan dimulai. Jauh di dalam lautan perak, pertempuran sengit sedang berlangsung. Liao meraung dan memotong tentakel ke-26. Namun tangan kirinya terasa lepas sesaat, menyebabkan dia menghentikan sementara seni cakar api biru listrik ungu. Tentakelnya tidak hancur berkeping-keping. Itu sangat memukul dirinya sendiri. Meskipun prosesor kristalnya terlindungi, dia merasa ada seseorang yang memukul dadanya tepat setelah terdengar suara seperti guntur. Syukurlah, Ding Lingdang datang tepat waktu dan membakar tentakelnya hingga hangus dengan naga yang menyala-nyala. Di bawah tekanan air laut berwarna perak, api berwarna nona miliknya dapat dipadamkan. Kemampuannya sangat diremehkan. Setelah bertarung sekian lama, dia juga terengah-engah. Ada yang tidak beres. Entah kenapa, Liao merasa tidak nyaman, seolah-olah ada yang mengintipnya di dasar lautan. Binatang buas bawah laut tidak berusaha melenyapkan kita, mereka berusaha menahan kita di sini. Liao memperhatikan bahwa, karena ditekan oleh ratusan tentakel kuat dari monster bawah laut, keenam anggota tim perunggu biru semakin mendekat, dan patroli orb yang tersisa dari tim Dewa Macan juga berkumpul. Liao mau tidak mau bertanya di saluran komunikasi, Yan Zi, apakah kamu merasa ada sesuatu yang aneh sedang mengawasi kita dari dasar lautan? Sebagai seorang pengintai, indera Yan Tian adalah yang paling tajam. Memang ada yang tidak beres. Seluruh punggungku merinding. Yan Tian menggertakkan giginya. Aku juga merasakan hal yang sama. Hati-hati, semuanya. Bersiaplah menghadapi musuh baru. Sebelum Kapten Hong Tong menyelesaikan kalimatnya, terjadi perubahan mendadak. Garis kehijauan ditembakkan dari kedalaman lautan perak, melesat ke tim Dewa Harimau, dan tiba-tiba meledak menjadi sekelompok kabut hijau ketika jaraknya puluhan meter dari Dewa Tim Harimau. Gugusan kabut hijau tampak hidup. Ia menari, melebar, dan menerjang Dewa Harimau tim. Kelima orb patroler dari tim Dewa Harimau merasakan bahaya besar akan datang dan bersiap untuk melarikan diri, namun mereka tertunda sejenak oleh tentakel binatang bawah laut. Dalam satu detik itu, kumpulan kabut hijau menjerat 5 orb patroler. Kabut hijau terbelah menjadi banyak garis hijau yang merayapi celah pakaian kristal seperti cacing mini. Banyak gelembung muncul di permukaan pakaian kristal saat terkorosi dan membusuk. Akhirnya, lubang-lubang yang mengejutkan mulai terbentuk. Melalui lubang tersebut, garis-garis hijau memenuhi bagian dalam pakaian kristal dan mulai merusak tubuh orb patroler. Para patroli orb berjuang untuk menahan kemerosotan energi spiritual mereka. Tapi mereka tidak bisa menyia-nyiakan perhatian mereka untuk menghadapi binatang bawah laut sekarang, yang dengan mudah menangkap mereka dengan tentakel mereka satu persatu. Tim perunggu biru benar-benar tercengang, terutama Liao, yang lebih terkejut dari orang lain. Dia cukup akrab dengan pakaian kristal yang dikenakan tim Dewa Harimau. Mereka adalah model paling canggih dari sektor asal surga, yang diperkuat secara manual oleh arma Dominus yang paling berpengalaman. Dalam perang melawan sektor asal surga, pakaian kristal itu seringkali bertahan berjam-jam di medan perang tanpa dirusak oleh apapun. Tapi saat ini, asam dalam bentuk garis hijau yang tampak seperti cacing aneh telah merusak pakaian kristal itu dalam beberapa detik. Jenis asam apa ini? Sebelum Liao kembali ke dirinya sendiri, dia merasakan firasat buruk. Tanpa masukan dari otaknya, tubuhnya telah berenang menuju permukaan laut. Tidak ada waktu. Bersembunyi di balik binatang bawah laut. Raung Liao. Keenam anggota tim perunggu biru berlari ke belakang monster bawah laut. Garis kehijauan kedua muncul dan meledak 100 meter di bawah mereka, tapi itu mengenai binatang bawah laut monolitik terlebih dahulu. Binatang bawah laut itu tampak menjerit putus asa, ditandai dengan osiloskop yang melompat dengan keras, meskipun mereka tidak mendengar apapun. Tentakelnya kram hebat, sebelum berubah menjadi icor satu persatu. Binatang bawah laut bisa mengeluarkan asam sendiri, yang berarti tubuh mereka seharusnya memiliki ketahanan terhadap asam. Tapi itu sama sekali tidak ada gunanya jika dihadapkan dengan asam hijau yang aneh. Cangkang padat berbentuk kerucut juga tidak bertahan lama. Meskipun serumnya berwarna gading dan lengket, serum itu berubah menjadi berbintik-bintik setelah beberapa saat. Banyak icor yang tadinya jaringan tubuh tercecer. Setengah menit kemudian, binatang bawah laut sepanjang 100 meter itu menjadi cangkang kosong pecah yang mengambang dan terendam di air laut. Dua binatang bawah laut lainnya sangat terkejut. Mereka melarikan diri tanpa penundaan sedikit pun. Liao dan rekan satu timnya mengambil kesempatan untuk berlari ratusan meter ke atas selama setengah menit yang berharga. Namun, garis kehijauan menyebar dengan sangat cepat di dalam air laut ketika meledak. Meskipun mereka berenang menggunakan binatang bawah laut sebagai perisai, sedikit kabut hijau masih menempel di tubuh mereka. Potongan-potongan asam berubah menjadi garis-garis hijau, yang mengikat pakaian kristal semua orang dan mencari celah di pakaian kristal itu dengan liar. Tidak bagus. Sendi kakiku terkorosi. Jenis asam apa itu? Lapisan anti korosi pada pakaian kristal kita sama sekali tidak berguna melawannya.
Sepertinya mereka adalah makhluk hidup yang dimanipulasi oleh seseorang. Ah, mereka telah menggali lubang di jas kristalku dan merangkak ke dalam tubuhku. Seruan bergema tanpa henti di saluran komunikasi. Bab 413, Binatang yang Tangguh. Keringat dingin muncul di dahi Liao. Jas tempur kerangka mistiknya juga tercoreng oleh beberapa garis hijau yang merusak permukaan jas kristal dengan kecepatan gila. Diperbaharui dan dipoles olehnya berulang kali, Mystic Skeleton Battle Suit sangat solid. Kecepatan korosinya jauh lebih rendah dibandingkan pakaian kristal lainnya. Tetapi jika dia membiarkannya begitu saja, garis-garis hijau aneh itu pada akhirnya akan membuat beberapa lubang pada pakaian kristalnya. Begitu garis-garis hijau memasuki tubuhnya, dia harus melawannya dengan energi spiritualnya, yang akan menjadi gangguan yang sangat buruk. 10 bilah ultra tipis mencuat dari ujung jari Liao. Tangannya bergerak secepat angin dan memotong lapisan logam dari permukaan jas kristalnya. Kemudian dia membuangnya ke laut dalam bersama garis-garis hijau di atasnya. 12 garis hijau dibersihkan dengan cepat. Tapi 2 garis hijau telah menembus jauh ke dalam jas kristal itu. Liao hanya melepas seluruh bagian pelat baja dan membuangnya. Lagi pula, dengan kerangka luar biasa dari Mystic Skeleton Battle Suit, hilangnya 1 atau 2 pelat baja tidak terlalu mempengaruhi fungsinya. Namun rekan satu timnya tidak secepat dia. Dalam kesibukan, banyak dari mereka membongkar terlalu banyak komponen yang terkorosi untuk menjaga kinerja pakaian kristal mereka. Namun Wei Qi dan Leng Ziming sama-sama mendengus di saluran komunikasi. 2 garis hijau telah menembus pakaian kristal mereka dan merangkak ke dalam tubuh mereka. Garis hijau itu seperti cacing yang aneh. Tidak hanya merusak daging dan darahku, ia juga merayap lebih dalam ke dalam tubuhku melalui pembuluh darah spiritualku. Sirkulasi energi spiritualku benar-benar macet. Ba Wei Qi berseru, aku harus mengaktifkan energi spiritualku semaksimal mungkin hanya untuk menahannya. Namun akibatnya, 40% energi spiritualku akan terbuang sia-sia. Kemampuan tempurku akan sangat lemah. Situasiku bahkan lebih buruk lagi. Leng Ziming berkata dengan cepat, garis hijau merayapi otakku. Aku harus memusatkan lebih dari separuh perhatianku untuk mengatasinya. Aku tidak bisa menjalankan keterampilan tembak-menembakku sebagaimana mestinya. Kita tidak bisa tinggal di sini. Ayo pergi. Kapten Hong Tong segera mengambil keputusan. Ding Lingdang dan Yan Yang Tian berenang mendekat dan menangkap kedua temannya yang terluka. Namun saat mereka hendak melarikan diri ke permukaan laut, sejumlah besar gelembung muncul di sekitar mereka seolah-olah air laut sedang mendidih. Hampir 20 aroma pembunuh yang tak kasat mata telah mengunci keenamnya dengan kuat dan pasti. Tim Dewa Harimau tinggal di tempat ini. Mengapa kamu terburu-buru pergi, tim perunggu biru? Sulit untuk mendengar suara dengan jelas di air laut yang bergulung-gulung. Namun mereka semua mendengar gelombang suara aneh dari kedalaman laut. Hampir 20 bayangan hitam berenang dengan cepat dari dasar lautan dengan kecepatan yang tidak terbayangkan. Mereka segera melampaui mereka berenam dan berhenti di depan mereka. Binatang biokimia. Binatang biokimia macam apa ini? Panjangnya hanya kurang dari 20 meter, namun penindasan mengerikan mereka beberapa kali lebih kuat daripada kraken yang kita bunuh terakhir kali. Sejak kapan sektor setan darah menghasilkan makhluk biokimia yang begitu hebat? Dan mengapa kita belum pernah melihatnya sebelumnya? Pupil mata Liao mengerut dengan keras saat dia menatap binatang biokimia yang mengerikan dan merajalela itu dengan hati-hati. 5 dari binatang biokimia membawa 5 penggarap yang pakaian kristalnya berada di ambang kehancuran. Mereka adalah 5 Orc Patroller dari tim Tiger Deity. Seekor binatang hitam yang memimpin memiliki ekor tulang tajam yang menembus bagian belakang seorang penggarap dari dadanya. Lusinan duri menjulur dari tulang ekor dan menusuk titik akupuntur di sekitar tubuh penggarap, membuatnya berjuang dalam kesakitan dan tidak mampu memanggil energi spiritualnya. Herring Liao, kita bertemu untuk ketiga kalinya. Tawa puas keluar dari binatang hitam itu, sambil mengibaskan ekornya dan mendorong duri di ekornya ke depan. Penggarap tim Dewa Harimau segera hancur berkeping-keping. Kabut darah mengalir di lautan perak. Retakan, mata Liao melotot begitu besar dan dia menggigit giginya begitu keras hingga sepertinya giginya bisa pecah kapan saja. Dia telah mengenali suara iblis di dalam binatang hitam itu. Itu milik Wang Ji, murid penatua jubah darah dan putra mahkota kerajaan penjagal singa. Pada saat yang sama, 4 Orc Patroller lainnya dari tim Dewa Harimau dibunuh tanpa ampun oleh binatang biokimia satu demi satu. Dewa tim Harimau dimusnahkan. Aduh, tanpa basa-basi lagi, Wang Ji mengekang binatang hitam itu dan menyerang Liao dengan sangat terang. Air perak berintensitas tinggi sama sekali tidak menghalangi binatang hitam itu. Itu muncul tepat di depan wajah Liao dalam sekejap. Tulang ekor yang berlumuran darah menusuk ke depan lebih cepat daripada banyak pedang terbang. Aroma pembunuhan yang intens hampir seperti nyata dan menembus ke dalam hati Liao seperti jarum. Kelopak mata Liao bergerak-gerak tak terkendali. Dia berlari mundur sambil menebas dengan pedang pemotong angin darah rebusnya dengan brutal. Namun, ekor bisul itu menangkap pedangnya dengan tepat dan akan merenggutnya jika dia tidak bereaksi cukup cepat. Sangat cepat, sangat mendominasi. Wang Ji setidaknya 5 kali lebih kuat daripada terakhir kali aku bertemu dengannya sekarang karena dia telah memasuki monster biokimia ini. Liao mengutuk dalam hati. Dia bukanlah tandingan Wang Ji sejak awal. Terakhir kali mereka berdua bertemu, dia cukup beruntung bisa mengganggu teleportasi Wang Ji di tengah jalan. Itu sebabnya dia bisa mengalahkan Wang Ji.
Namun saat ini, kemampuan Wang Ji sepertinya telah pulih sepenuhnya. Dia bahkan telah menemukan begitu banyak biokimia yang tangguh di suatu tempat. Liao tidak punya peluang untuk menang sama sekali. Warna utama dari Mystic Skeleton Battle Suite juga hitam. Oleh karena itu, dua garis kegelapan bertabrakan secara brutal satu sama lain di dalam lautan perak. Pertandingan tampak imbang, tapi prosesor kristal dari Mystic Skeleton Battle Suite mengirimkan peringatan dengan gila-gilaan. Semakin banyak unit yang kelebihan muatan. Beberapa komponen hampir mengalami patah lelah. Dalam 3 hingga 5 menit lagi, setelan kristal itu akan runtuh. Wang Ji jelas merasa nyaman. Cemoohannya menembus air laut dan menggosok unit persepsi gelombang suara dari pakaian kristal itu seperti bilah tajam. Hering Liao, kamulah yang menyabot usahaku di Gunung Suara Gemuruh, kamulah yang mengganggu teleportasiku di kota teratai merah, dan kamulah yang mencuri pedang darahku. Sebagai kultivator panggung fondasi bangunan, kamu adalah luar biasa. Terlalu luar biasa. Wang Ji tertawa. Akan memalukan jika membunuh seorang penggarap luar biasa seperti dirimu dengan mudah, bukan? Aku akan menggali otakmu dan mentransplantasikannya ke babi yang paling kotor. Jiwamu akan menjadi jiwa yang paling celaka di dunia. Kalau begitu, aku akan menangkap semua keluarga dan temanmu dan menyiksa mereka sampai mati tepat di depan wajahmu. Aku punya semua arsipmu. Aku juga tahu segalanya tentang keluarga dan teman-temanmu. Gadis yang menjalankan api nona berwarna di belakangmu adalah Ding Lingdang, pacarmu, bukan? Dia akan menjadi permulaan. Ini adalah takdirmu yang tak terhindarkan ketika kamu memilih menjadi musuhku. Aku akan menjadikanmu seekor babi yang berjongkok di samping kakiku, berteriak, menangis, ah. Liao menggigit bibirnya begitu keras hingga berdarah. Api kehidupannya berkobar dengan ganasnya. Energi spiritualnya mengeluarkan api dalam warna darah yang hampir nyata dari pedang pemotong angin darah rebus miliknya. Dengan akibat pukulan keras di dadanya, dia memisahkan dua cakar binatang hitam itu dari cakarnya. Setelah Wang Ji memasuki makhluk biokimia itu, indera mereka melebur menjadi satu. Rasa sakit yang luar biasa karena jari-jarinya terpotong membuatnya berteriak putus asa. Li Yao meraung. Keinginan bertarungnya tidak pernah setinggi ini. Setiap kata yang diucapkan Wang Ji adalah seember minyak panas yang dituangkan ke dalam otaknya yang terbakar abis, membuat setiap sel otaknya mengembang dan meledak. Kamu mengancamku dengan keluarga dan teman-temanku. Bagus. Aku tidak akan membiarkanmu keluar dari Boneyard meskipun aku harus hancur berkeping-keping. Tempat ini akan menjadi kuburanmu. Wang Ji tidak menyangka Liao akan mengalami kemajuan sebanyak itu dalam beberapa bulan. Dia sangat kesal sampai dia benar-benar tertawa. Luar biasa, sungguh luar biasa. Seperti yang diharapkan dari pendatang baru terkuat di persekutuan orbit gaib, Hering Liao. Tetapi seberapa besar pengaruh kehebatanmu? Lihat ke belakangmu. Liao tidak perlu kembali untuk mengetahui bahwa situasinya pasti buruk. Dengan peningkatan biokimia yang kuat, setiap iblis berdarah perak memiliki kekuatan luar biasa melawan para penggarap, belum lagi jumlahnya juga menguntungkan mereka. Totalnya ada 16 orang. Untuk tim perunggu biru, Ba Weiki dan Leng Ziming tidak dapat mengeluarkan kekuatan penuhnya karena momok garis hijau yang aneh. Sebenarnya hanya ada 4,5-nya. Wang Ji membuat Li Yao sibuk. 15 setan yang tersisa menantang rekan satu timnya, yang berarti mereka bertiga melawan satu penggarap. Keuntungannya sangat jelas. Sebagai pengelola tim, informasi dari 6 jas kristal semuanya dikirimkan ke prosesor kristal dari jas tempur kerangka mistik melalui nexus spiritual area lokal. Dalam berkas cahaya 3D, 6 sosok tembus pandang yang mewakili status 6 setelan kristal berubah dari hijau menjadi kuning, dari kuning menjadi merah, dan dari merah menjadi hitam pada akhirnya satu demi satu. Itu berarti semakin banyak unit pakaian kristal yang telah hancur total. Spesifikasi dari jas kristal semuanya tidak stabil dan menurun. 3 susunan rune kekuatan utamaku mengalami masalah. 1 di luar kendali. Sendi di kaki kiriku telah terkena, 12% kelincahannya hilang. Aku sudah kehabisan pedang terbangku. Bajingan, kamu pikir kamu bisa memusnahkan tim perunggu biru dengan mudah. Nikmati ini. Dami, Ba Weiki dan Shell, Leng Ziming berteriak di saluran komunikasi secara bersamaan. Postur mereka yang tak terbendung segera memberitahu Liao tentang apa yang akan mereka lakukan. Sesaat kemudian, prosesor kristal dari Mystic Skeleton Battle Suite mengenali 2 gelombang spiritual yang sangat kuat yang meledak seperti letusan gunung berapi. Bo, lautan perak sedang mengamuk. Angin dan guntur berkembang pesat. Ba Weiki dan Leng Ziming, 2 penggarap tahap dasar bangunan, memasuki kondisi ledakan benih tanpa mempedulikan apapun dan sepenuhnya mengaktifkan benih spiritual yang telah diberikan oleh penggarap tahap jiwa baru lahir kepada mereka. Sebentar lagi, ratusan garis emas menyembur keluar dari tubuh Leng Ziming. Binatang biokimia yang paling dekat dengannya dicincang menjadi beberapa bagian bersama dengan iblis di dalamnya. Ba Weiki sedang memegang helm besar dari jas kristalnya dengan kedua tangannya. Serangan mentalnya membentuk gelombang melingkar nyata di air laut yang menyerang makhluk biokimia di depannya yang merupakan yang terbesar dengan panjang tubuh hampir 20 meter. Kepala binatang biokimia itu dengan cepat mengembang dan meledak. Keluar dari ruangan itu melompatlah seekor setan. Tapi dia berjuang untuk waktu yang lama seolah-olah dia sedang mabuk. Tiba-tiba, matanya melotot, dan darah mengucur dari seluruh lubang di wajahnya. Dia sangat mati. Dalam sekejap, 2 ahli iblis telah dibunuh.
Itu bukanlah akhir dari semuanya. Ratusan peluru emas yang dipicu oleh Leng Ziming, setelah meledakkan binatang biokimia dan iblis di dalamnya menjadi berkeping-keping, menyebar dalam lengkungan yang tak terduga. Serangan mental Ba Weiqi juga menyebar dan menyebar ke seluruh medan perang. Ini, ledakan benih. Bab 414, ditinggal mati. Minggir, para kultivator ini berada dalam kondisi ledakan benih. Melalui organ getaran di tenggorokan binatang biokimia itu, Wang Ji mengirimkan gelombang suara aneh yang ditransmisikan dengan jelas ke setiap organ pendengaran iblis meskipun air laut memiliki kepadatan tinggi. Semua iblis adalah pejuang berpengalaman. Tanpa dia berkata apa-apa, mereka sudah menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Mereka lari dengan cepat sambil menjerit, pada waktu yang hampir bersamaan dengan kedua iblis itu dibunuh beberapa saat yang lalu. Peluru emas berubah menjadi laser dan mengenai 3 setan. Binatang biokimia mereka meledak dalam kabut merah darah. Gelombang mental melingkar juga menangkap hingga 4 iblis, yang berteriak sedih dengan kepala di tangan. Namun, kondisi ledakan benih memudar dengan cepat seperti bintang jatuh yang bersinar di langit malam. Ba Weiqi dan Leng Ziming mengaktifkan benih spiritual mereka ketika mereka terluka parah oleh korosi garis hijau yang aneh, dan karena itu gagal memasuki kondisi ledakan benih yang sempurna. Mereka hanya mengerahkan 30% kemampuan seorang penggarap tingkat jiwa baru lahir hanya dalam 1 detik. Sementara itu, biokimia-biokimia yang digerakkan oleh ras iblis sangatlah kuat. Di bawah serangan yang hampir 30% kekuatan dari penggarap negara jiwa yang baru lahir, mereka hanya terluka parah dan tidak terbunuh. Ba Weiqi dan Leng Ziming, sebaliknya, tidak tahan dengan konsumsi energi spiritual dari keadaan jiwa yang baru lahir karena vitalitas mereka yang terlalu terkuras. Setelah beberapa saat cemerlang, mereka berdua muntah darah dan menjadi lesu. Hati Liao tiba-tiba menjadi berat. Keadaan ledakan benih adalah pedang bermata dua. Ini bisa memberi seorang penggarap kerusakan yang mendominasi untuk sesaat, tetapi pemulihan setelah kelelahan yang berlebihan bisa sangat lama dan sulit. Ba Weiqi dan Leng Ziming hampir tidak memiliki kemampuan bertarung untuk saat ini. Sebelum berangkat misi, mereka telah melakukan banyak simulasi. Dalam keadaan ledakan benih, mereka telah membunuh 3 hingga 5 iblis dengan satu serangan bahkan jika iblis tersebut berada di dalam binatang biokimia. Tapi saat ini, tak terkalahkannya makhluk biokimia di kehidupan nyata berada di luar dugaan mereka. 2 benih meledak dengan imbalan 2 pembunuhan. Itu bukanlah hal yang bagus. Wang Ji dan iblis lainnya melarikan diri ratusan meter jauhnya. Beberapa binatang biokimia mengeluarkan aroma yang sangat brutal, nampaknya begitu brutal hingga mendorong air laut perak menjauh. Banyak gelembung bermunculan. Darah iblis mendidih. Ada teknik di antara iblis yang mirip dengan ledakan benih para penggarap bernama darah iblis mendidih. Itu dilakukan dengan melelehkan darah iblis besar yang tidak lebih rendah dari kaisar iblis ke dalam tubuh iblis tingkat rendah dengan seni rahasia. Begitu darah asing terpicu, hal itu juga dapat meningkatkan kekuatan penerimanya secara singkat. Dibandingkan dengan ledakan benih spiritual, tingkat yang dapat ditingkatkan oleh pendidihan darah iblis jauh lebih sedikit, tetapi durasinya jauh lebih lama. Dalam kebanyakan kasus, perebusan darah iblis bisa berlangsung lebih dari 30 detik. Binatang biokimia yang belum pernah ada sebelumnya, dengan darah iblis yang mendidih selama 30 detik, terlalu sulit untuk dihadapi oleh tim perunggu biru saat ini. Ayo pergi, ayo pergi, Liao dan Kapten Hong Tong berseru hampir bersamaan di saluran komunikasi. Sua, Liao melambaikan tangannya dan melemparkan hampir 20 granat penjara dingin yang membekukan air laut antara tim perunggu biru dan pasukan iblis ke dalam dinding perak. Dia menyeret Shell, Leng Ziming, Ding Lingdang menyeret Dami, Ba Weiqi, dan Kapten Hong Tong terus-menerus mengubah gravitasi di dekatnya. Tim lari ke kedalaman lautan perak. Ledakan, retakan, granat penjara dingin tidak menghentikan iblis dalam waktu lama. Suara memekakkan telinga segera terdengar di belakang mereka. Dinding es telah ditembus. Tapi yang terjadi selanjutnya adalah gelombang aneh kedua yang membekukan air laut seluas ratusan meter persegi lagi. Bibirnya melengkung, Li Yao mengendus. Dia telah meluncurkan total 12 granat penjara dingin. Hanya 6 di antaranya yang meledak pada awalnya. Kondisi pemicu dari 6 sisanya telah diatur ulang dan hanya akan meledak ketika terguncang dengan kuat. Hasilnya, ketika pasukan iblis meledakkan dinding es pertama, mereka langsung disegel oleh gelombang kedua granat penjara dingin di tempat. Tetapi bahkan pembekuan ganda tidak menahan pasukan iblis untuk waktu yang lama. Sesaat kemudian, Wang Ji dan 14 iblis lainnya bergegas mendekat dan mengejar tim perunggu biru yang telah dibebani oleh rekan-rekannya yang terluka. Namun, ketika diserang oleh mereka, ke-6 anggota tim perunggu biru berubah menjadi 6 hantu mirip asap yang secara bertahap berputar dan menyebar. Yang tersisa hanyalah 6 peralatan magis bulat yang bersinar di inti hantu. Palsu, kita telah tertipu. Mereka tidak naik ke permukaan laut. Sementara itu, tim perunggu biru sedang bergegas menuju kedalaman lautan. Dengan kecepatan kita saat ini, tidak mungkin kita bisa lepas dari perburuan para iblis jika kita lari ke permukaan laut. Terlebih lagi, tempat ini rupanya merupakan jebakan yang sudah lama dipersiapkan. Mungkin ada pengaturan yang lebih berbahaya lagi, menunggu kita di permukaan laut. Oleh karena itu, lebih baik lari ke dasar lautan. Dasar lautan tidak terbatas. Saya tidak percaya iblis telah menjelajahi setiap incinya. Ayo lari ke dasar laut sebelum kita menemukan cara untuk naik dan menghubungi tim bintang lainnya. Semuanya, cepatlah, pindai medannya dan cari tempat yang cocok untuk bersembunyi.
bip, 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 bip. Keenam anggota tim perunggu biru menyelam ke dasar lautan sedalam ribuan meter. Sinar mistik yang tak kasat mata memindai dasar lautan tanpa henti, mengungkap gunung-gunung dan parit-parit bawah laut satu demi satu. Tekanan di tempat ini sangat besar. Pakaian kristal mereka sudah compang camping sejak awal, dan sekarang dengan tekanan berat, suara melengking dan membekukan darah datang dari mereka, seolah-olah akan meledak kapan saja. His, ini, teriak Yan Yang Tian di saluran komunikasi. Di depan mereka ada parit tak berdasar yang tampak seperti jurang maut menuju pusat planet. Sebuah gaya sentripetal yang sangat besar mulai bekerja dan menarik mereka masuk. Bahkan sinar mistik mereka tidak dapat mencapai dasar parit. Di belakang mereka, pasukan iblis semakin dekat. Bintik-bintik merah darah yang tak terhitung jumlahnya mengamuk di berkas cahayanya. Mereka tidak punya pilihan lain selain menyelam ke dalam jurang. Ditarik oleh daya serap jurang, kecepatannya bahkan lebih tinggi. Seolah-olah mereka baru saja melompat dari tebing. Berderit, berderit, tekanan air laut semakin besar. Pada sinar cahaya Liao, hantu tembus pandang yang mewakili status 6 setelan kristal hampir semuanya berubah menjadi merah tua sekarang. Sebentar lagi, mereka akan dimasukkan ke dalam sandwich daging. Kita tidak bisa turun lebih jauh. Periksa kedua sisi parit dan lihat apakah ada celah yang bisa kita sembunyikan. Kapten Hong Tong berteriak. Tebing-tebing di kedua sisi parit itu tidak utuh, tapi penuh dengan celah-celah tempat binatang spiritual bawah laut yang tak terhitung jumlahnya merangkak masuk dan keluar sementara mereka menatap tamu-tamu tak diundang itu dalam keadaan linglung dengan mata mereka yang besar namun tidak berguna. Celah ini berliku-liku dan memiliki banyak cabang. Ini tempat yang sempurna untuk bersembunyi. Hah, aneh, aneh. Saya merasakan gelombang spiritual samar datang dari kedalaman celah, dan reaksi logam positif. Umpan balik dari logam tersebut cukup aneh. Tampaknya bukan lapisan induk alami, tetapi semacam paduan buatan manusia. Seru Yan Yang Tian. Kalau begitu, celah ini. Ayo masuk ke dalam, raung Kapten Hong Tong. Pada saat ini, iblis berada kurang dari 1 kilometer dari mereka. Celah di tebing parit itu lebarnya lebih dari 30 meter dan tinggi 4 meter. Itu tampak seperti mata yang panjang, dalam, sipit, atau mulut setengah terbuka sehingga orang bisa melihat taring yang saling berhubungan. Liao dan rekan satu timnya memasuki celah itu satu persatu dan berenang ke depan. Sesaat kemudian, mereka menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Melihat sekeliling, mereka tidak melihat jejak Kapten Hong Tong. Kapten mereka masih berada di luar celah. Kapten Liao, Ding Lingdang, Yan Yang Tian, Bao Weiqi dan Leng Ziming berteriak pada saat bersamaan. Mereka tahu apa yang akan dilakukan kapten mereka. Kapten Hong Tong tidak mengatakan apapun. Yang ada hanyalah nafas beratnya di saluran komunikasi. Dia hanya melambaikan tangannya ke arah semua orang dan memberi isyarat agar mereka berlari lebih cepat. Kemudian, dia mengerahkan kekuatannya dan meninju pintu masuk celah tersebut. Sesaat, bumi berguncang, dan bebatuan berjatuhan. Pintu masuk celah itu diblokir seluruhnya, begitu pula komunikasi antara Kapten Hong Tong dan mereka. Detik terakhir sebelum komunikasi terputus, semua orang mendengar auman marah Kapten Hong Tong ketika dia meledakkan benih spiritualnya, seolah-olah dia adalah inkarnasi dewa. Hidupnya membara secara maksimal seperti letusan gunung berapi bawah laut. Miliaran ton air laut tidak cukup untuk memadamkannya. Tidak ada kata-kata yang gagah. Raungannya adalah nyanyian angsa, monster gunung, Hong Tong, kapten kedua tim perunggu biru. Kapten, mata Liao dan anggota tim lainnya memerah. Mereka menggigit bibir mereka begitu keras hingga darah mengucur. Namun mereka tidak membuang waktu untuk berenang hingga ke kedalaman celah tersebut. Namun guncangan di dalam celah tersebut semakin dahsyat, seolah-olah sedang terjadi gempa bawah laut. Retakan muncul di tebing di sekitar mereka. Batu-batu aneh dengan ujung yang tajam berjatuhan tanpa henti, melewatinya dengan sempit. Sudah lebih dari setengah menit. Keadaan ledakan benih kapten seharusnya sudah berakhir sejak lama. Tidak mungkin dia bisa bertahan begitu lama. Mungkin, dia sudah binasa. Tetapi mengapa guncangannya terus berlanjut dan semakin hebat? Tidak baik, iblis sedang merusak lapisan batuan di luar. Mereka mencoba meruntuhkan lapisan batuan tersebut dan mengubur kita di dalam hidup-hidup. Darah Liao hampir membeku ketika dia menyadari apa yang dilakukan iblis-iblis itu. Jika berada ratusan meter di bawah tanah, dikubur hidup-hidup bukanlah masalah besar. Mereka bisa menggali pakaian kristal mereka dengan mudah. Tapi mereka sekarang berada 10.000 meter di bawah tanah dan ribuan meter di bawah lautan. Tekanan yang mereka hadapi sungguh luar biasa. Jika seorang penggarap pada tahap penyempurnaan muncul di tempat ini tanpa pakaian kristal, dia akan langsung hancur menjadi selembar kertas. Pakaian kristal mereka semuanya rusak parah dan mendekati batas kemampuannya. Jika mereka dikubur hidup-hidup di sini, kemungkinan mereka bertahan hidup kurang dari 1%. Huala, huala, semakin banyak batu berjatuhan di atas kepala mereka. Mereka sepertinya berada di tengah badai. Ruang di dalam celah itu terlalu terbatas untuk gerakan menghindar. Betapapun kerasnya mereka berusaha menghindari batu-batu tersebut, beberapa batu besar masih menghantam mereka dengan tepat. Perisai spiritual mereka berfungsi dengan gila-gilaan, menghancurkan batu-batu raksasa menjadi beberapa bagian. Namun kekerasan perisai spiritual mereka juga menurun dengan cepat. Buruan cari reaksi metal positif yang dibicarakan Yanxi.
Ini satu-satunya kesempatan kita. Prosesor kristal secara otomatis memindai sekeliling dan membuat peta, memandu mereka jalannya. Liao dan Ding Lingdang memimpin dan meledakkan bebatuan hingga berkeping-keping, sementara Yan Yang Tian mengertakkan gigi menyeret dua rekan satu timnya yang terluka. Di belakang mereka, arus bawah mengamuk, dan celah itu runtuh. Pasir laut dan batu-batu kecil mengejar mereka seperti binatang buas. Setengah menit kemudian, mereka akhirnya sampai di sumber reaksi logam tersebut. Namun di hadapan mereka, yang ada hanyalah lapisan batuan bawah laut yang sehalus cermin. Itu adalah jalan buntu. Bab 415, aroma pembunuhan yang melonjak. Saya merasakan gelombang spiritual yang sangat kuat dan reaksi metal yang intens. Pasti ada sesuatu yang bersembunyi di dalam lapisan batuan. Yan Yang Tian berteriak di saluran komunikasi. Liao juga merasakan gelombang yang sangat familiar di balik lapisan batuan yang sehalus cermin. Merupakan fenomena yang sangat aneh bahwa lapisan batuan tanpa cacat muncul di ngarai di laut dalam. Cepat dan ledakan lapisan batuan ini. Kita tidak bisa putus asa, betapapun tipisnya harapan itu. Sambil mengertakkan giginya, Liao memanggil senapan mesin vulkan terapung dan meriam kristal. Hampir 10 baris peluru yang terbakar menghujani lapisan batuan. Api ungu tua keluar dari tubuh Ding Lingdang, mendorong air laut dan menghantam lapisan batuan. Yan Yang Tian, Ba Weiqi dan Leng Ziming semuanya mengerahkan sisa energi spiritual mereka dan membombardir lapisan batuan. Retakan, retakan, lapisan batuannya tidak tebal. Segera, retakan menyerupai jaring laba-laba muncul di sana, membuatnya tampak seperti bendungan yang akan runtuh. Namun, bebatuan yang jatuh di atas kepala semua orang juga lebih banyak dan lebih besar. Salah satu batu itu pasti akan mengenai Yan Yang Tian jika Ding Lingdang tidak menariknya tepat waktu. Serangan kita telah mempercepat runtuhnya celah tersebut. Menurut perhitungan saya, celah bawah laut ini akan runtuh dan mengubur kita seluruhnya dalam 1 menit. Kami tidak punya pilihan lain selain meningkatkan daya tembak dan menggali benda logam yang bersembunyi di dalam lapisan batuan. Dengan batu-batu berjatuhan menimpa kepala mereka dari atas dan lebih dari 10 setan mengintai di luar, tim perunggu biru menyerang dengan sekuat tenaga. 10 detik kemudian, lapisan batuan tipis itu akhirnya meledak. Kecerahan perak yang redup berkilauan di kegelapan. Ini, di depan semua orang ada sisa kapal perang kristal yang berlubang tetapi tidak berkarat. Kecerahan perak mengalir ke seluruh tubuhnya. Kapal perang kristal itu tidak terlalu besar. Jaraknya kurang dari 200 meter dan ramping. Orang bisa menggambarkan gayanya sebagai tidak terkendali. Itu memberi kesan bahwa itu berasal dari lukisan kuno yang digambar dengan tinta gaya bebas. Pada cangkang kapal perang yang compang camping itu terukir lambang naga merah menelan matahari, menandakan bahwa ini adalah kapal perang kristal dari Star Ocean Imperium. Mungkin sudah ditinggalkan oleh tim ekspedisi sebelumnya yang menjelajahi Boneyard ribuan tahun lalu. Semua orang sangat gembira dengan harapan pada awalnya, tapi kemudian, harapan mereka berubah menjadi keputusasaan yang tak ada habisnya sementara hati mereka menjadi lebih berat dari sebelumnya. Mereka telah menemukan kapal perang kristal. Tapi bagaimana mereka bisa memasukinya? Kapal perang kristal dari Star Ocean Imperium tidak akan bisa dibuka dengan mudah. Setengah menit kemudian, mereka akan terkubur selamanya, 10.000 meter di bawah permukaan Boneyard bersama dengan kapal perang. Satu-satunya pengecualian adalah Liao. Matanya melotot, dan mulutnya ternganga lebar, karena sulit mengakui apa yang sedang terjadi. Tidak heran dia baru saja merasakan gelombang yang familiar. Kapal perang kristal di depan matanya, meski terlihat seperti sampah, sama persis dengan Neltarion miliknya. Neltarion adalah peralatan pelatihan magis dari Star Ocean Imperium yang dia ambil bersama dengan Cosmos Ring miliknya. Dia sempat berspekulasi bahwa benda itu dimaksudkan untuk melatih pilot kapal perang. Selama setahun terakhir, dia telah berlatih dengan Neltarion sepanjang waktu dan mempelajari keterampilan dasar mengemudi. Dia belum mengetahui setiap detail kapal perang itu, tapi dia bisa menerbangkannya tanpa banyak kesulitan. Mengenai pola operasi, struktur internal, sistem senjata, dia juga telah mempelajari 1 atau 2 hal tentangnya. Jika peralatan sihir pelatihan Neltarion berhubungan dengan kapal perang kristal di depan matanya, itu berarti. Jangan menyerah dulu, masih ada harapan. Lingdang, bantu aku memblokir batu itu. Beri aku 30 detik. Liao berubah menjadi garis hitam dan berlari ke arah kapal perang kristal. Dia memutar dan menghindari batu-batu mengamuk yang tak terhitung jumlahnya seperti seekor loah. Menginjak batu raksasa, dia berakselerasi lagi dan mendarat di cangkang kapal perang kristal. Di belakangnya, Ding Lingdang mendengus. Ribuan belenggu sepertinya putus pada saat bersamaan, saat dia memasuki kondisi ledakan benih. Boom, bom, bom, 1, 2, 3, 7 naga api dengan warna berbeda meraung dan keluar dari tubuhnya. Mereka mengitarinya dan mengejar satu sama lain. Semua batu yang jatuh mendekat langsung hancur berkeping-keping. Kecepatan Liao sangat tinggi, namun pikirannya lebih tenang dari sebelumnya. Matanya berubah menjadi kamera kristal paling presisi, stabil, efektif, dan sama sekali tanpa perasaan. Dia berlari ke belakang sisa kapal perang kristal. Dia sangat menyadari struktur rumit Neltarion. Ada 4 pintu untuk kru dan 6 platform proyeksi untuk pakaian kristal, tapi semuanya terlindungi dengan ketat tanpa celah sedikit pun. Mustahil untuk membukanya tanpa kata sandi spiritual yang bersangkutan.
Selain itu, semua pintu masuk ini dikendalikan oleh susunan rune. Diragukan bahwa susunan rune masih berfungsi setelah ribuan tahun mengalami kerusakan. Namun pada sisi kiri ujung kapal perang terdapat pintu masuk untuk staf pemeliharaan yang dapat dibuka dari luar, sehingga memudahkan staf dalam menyelesaikan pekerjaannya. Hal yang paling menarik tentang pintu masuknya adalah pintu masuknya dikendalikan oleh struktur mekanis yang rumit. Karena kapal perang kristal telah ditempa dengan lebih dari 5.000 jenis paduan berbeda, dan air laut perak tampaknya tidak terlalu korosif, kapal itu masih bisa berfungsi. Segera, Li Yao menemukan pintu masuk pemeliharaan. Di samping panel kendali bundar, terdapat 7 lubang dengan bentuk berbeda-beda. Panel hanya dapat dibuka dengan memasukkan 7 alat berbeda secara bersamaan. Sebuah bola logam perak muncul di tangan kanan Li Yao, yang mengalir perlahan seperti lem, merangkak ke dalam 7 lubang dan menggumpal pada pemikiran telepatinya. Retakan, panel kontrol dibuka, memperlihatkan struktur mekanis canggih seperti jaring laba-laba. Otak Li Yao berfungsi dengan cepat. Bola logam perak di telapak tangannya berubah menjadi 4 alat berbeda, sementara dia menangani struktur mekanis halus itu dengan cepat. Layaknya seorang pianis yang sepenuhnya fokus pada instrumen di depannya, Li Yao berdiam di dunianya, lupa bahwa ia berada di dalam gua yang akan runtuh. Di saluran komunikasi, napas Ding Lindang menjadi semakin berat. Namun, dia tidak mendesaknya sama sekali, karena dia benar-benar percaya pada Li Yao, dan jika Li Yao mengatakan dia membutuhkan 30 detik, dia pasti akan memberikan keajaiban kepada semua orang 30 detik kemudian. 24 detik, 25 detik. Ledakan, naga api yang mengelilingi Ding Lindang hampir kehilangan warnanya. Namun mereka keras kepala seperti tuan mereka meraung dan menghancurkan batu-batu yang masuk berkali-kali. Namun, badai batu yang dahsyat itu berada di luar kemampuan manusia manapun. Tindakannya semakin lambat. Batu-batu kecil yang tak terhitung jumlahnya lolos dari perburuan dan menghantam tubuhnya dengan keras. 28 detik, 29 detik. Retakan. Di samping Li Yao, cangkang yang tampak utuh tiba-tiba terbuka. Pintu kabin yang memungkinkan satu orang masuk sekaligus muncul dan terbuka. Di dalam pintu kabin, ada kecerahan gading yang menghentikan banjirnya air laut. Aku berhasil. Masuklah sekarang. Li Yao meraung, tapi dia tidak segera merangkak ke dalam kabin. Sebaliknya, dia menginjak cangkang perahu dan bergegas mundur ke Ding Lindang seperti anak panah yang ditembakkan. Ding Lindang bertahan dalam kondisi ledakan benih selama lebih dari 10 detik. Jiwa dan energi spiritualnya hampir terkuras habis. Dia hanya melanjutkan dengan ketekunan terakhir di dalam tubuhnya. Kedatangan Li Yao menenangkannya. Dia pingsan di pelukan Li Yao dengan sangat lega. 30 detik. Berhasil. Ding Lindang ingin tertawa, tetapi yang keluar melalui saluran komunikasi adalah batuk-batuk. Li Yao bisa merasakan tubuhnya bergetar bahkan dengan balok pakaian kristal tebal. Tentu saja, kamu adalah Tyrannosaurus yang berbentuk manusia. Apa pengaruh kerikil itu terhadapmu? Li Yao tersenyum datar. Dia menyeret Ding Lindang menuju kapal perang kristal. Satu demi satu batu menghantam punggungnya, tetapi dia menggigit bibirnya dan tidak mengeluarkan suara apapun. Mereka berlima masuk ke saluran pemeliharaan, setengah berguling dan setengah merangkak. Ketika Li Yao menutup pintu kabin, sebuah batu raksasa yang beratnya hampir 100 ton menghantam cangkang kapal perang tersebut, menimbulkan suara yang begitu keras namun membosankan hingga gendang telinga mereka hampir terkoyak. Boom, bom, bom, dunia seakan berputar-putar. Celah bawah laut akhirnya runtuh. Tim perunggu biru telah dikurung di peti mati besi 10.000 meter di bawah tanah. Keluar dari celah, di parit tanpa dasar, 14 setan sedang berlayar di dalam pasir laut yang menyelimuti. Tapi mereka tidak bisa merasakan keberadaan kultivator manapun. Dihancurkan oleh miliaran ton batu, 5 penggarap tahap fondasi bangunan pasti sudah mati. Salah satu iblis itu menyeringai mengerikan. Namun, wajah Wang Ji muram. Suara yang dia kertakan melalui giginya terdengar jelas. Hering Li Yao, cara kematian seperti itu terlalu murah untukmu. Kebencianku tidak akan hilang sampai aku mengulitimu, membakarmu, meremukkan tulangmu dan membuang abumu. Baiklah, biarkan aku menyelesaikan urusanku sekarang. Aku akan mencarimu mayat nanti setelah aku menggali harta rahasia yang ditinggalkan oleh Skeleton Dragon. Wang Ji melambaikan tulang ekornya. Ke-14 iblis itu berbalik pada saat yang sama menuju peninggalan kota bawah laut milik suku Skeleton Dragon. Dalam kegelapan, Ding Lindang, Ba Weiqi, dan Leng Ziming kelelahan setelah memasuki kondisi ledakan benih. Mereka mengerang kesakitan yang luar biasa. Li Yao mengeluarkan 3 rumput kecerahan mengalir dan 3 bunga pengunci hati dari cincin kosmos miliknya. Yan Zi, ketiganya sudah kehabisan tenaga. Pisahkan kristal kecerahan mengalir dari akar rumput kecerahan mengalir, hancurkan menjadi bubuk, campurkan obat penguat nomor 14 dan obat pemulihan nomor 21 dengan perbandingan 3:1, lalu tuangkan tenaga ke dalam campuran obat sambil diaduk selama setengah menit. Setengahnya akan diminum secara oral, dan setengahnya lagi akan disuntikkan ke pembuluh darah mereka. Kalau bunga pengunci jantung, peras getahnya, lalu campur dengan obat penguat nomor 6. Oleskan sebagian pada pelipis dan bawah hidung. Sisanya harus diminum juga. Kristal kecerahan yang mengalir dapat membantu mereka memulihkan energi spiritual mereka. Bunga pengunci hati akan mencegah mereka menjadi gila. Anda tahu prosedur perawatan selanjutnya. Jangan melepas pakaian kristalmu sekarang.
Udara di sini sangat buruk dan tidak cocok untuk yang terluka. Saat dia berbicara, Liao merangkak lebih jauh ke dalam saluran pemeliharaan. Tunggu, kamu mau kemana? Pertanyaan itu diajukan oleh Ding Lingdang dan Yan Yangtian secara bersamaan. Hati Liao tiba-tiba menyusut. Suara Ding Lingdang sangat lemah karena kondisi tubuhnya yang buruk. Gadis kecil yang ketakutan di kota yang dikepung oleh binatang iblis sepertinya telah kembali. Dia merangkak mundur dan mencari tangan Ding Lingdang. Dia memegangnya erat-erat dan berkata, percayalah padaku. Saya akan segera kembali. Aku akan menemukan cara untuk bertahan hidup bagi kita, dan jalan ke neraka bagi para bajingan ras iblis. Saat dia berbicara, dia berbalik lagi dan merangkak ke dalam kegelapan, tidak pernah melihat ke belakang. Liao menyingkirkan semua pemikiran yang tidak relevan. Desain struktur yang rumit dan tembus pandang muncul di dalam otaknya, yang semuanya telah dipelajari dari Neltarionnya. Dia pergi ke kokpit dan pusat kendali kapal perang. Meskipun dia tidak tahu apakah kapal perang kristal yang telah berhibernasi di kedalaman Boneyard selama ribuan tahun masih berfungsi atau tidak, fakta bahwa susunan rune tahan air laut di pintu kabin masih berfungsi memberinya secercah harapan. Meski peluangnya hanya 1%, dia tidak akan menyerah, dia akan mewujudkannya dengan 10.000% usahanya. Wang Ji, mata Liao dingin, aroma pembunuhannya melonjak. Bab 416, penggarap spektral dari 7.000 tahun lalu. Di ujung saluran pemeliharaan, Liao membuka penutup di bawah tubuhnya dan melompat ke bawah. Kabinnya gelap gulita, tanpa seberkas cahaya pun. Namun di dalam otaknya, desain struktur yang tak terhitung jumlahnya saling tumpang tindih dan membentuk peta 3D yang rumit. Mata Liao berbinar. Dia melihat segala sesuatu di sekitarnya dengan jelas seolah matanya tajam. Jika kapal perang kristal ini memang menjadi target latihan Neltarion, seharusnya struktur internalnya tidak jauh berbeda. Mungkin sudah mengalami modifikasi, tapi fasilitas utama seperti kokpit harus tetap berada di tempatnya semula. Lokasiku saat ini, seharusnya di ruang mesin. Gelombang spiritual Liao berkibar di udara dan menyentuh setiap inci dinding kabin. Seperti yang dia duga, dia menemukan banyak peralatan ajaib yang hanya bisa ditemukan di kompartemen mesin. Seperti bola meriam yang diam, Liao berlari dengan kecepatan penuh dalam kegelapan. Pintu kabin yang digerakkan oleh energi spiritual telah dikunci, namun terdapat perangkat mekanis di dekatnya untuk keadaan darurat. Setelah 10 detik mencoba, pintu kabin berdecit dan sebagian terbuka perlahan. Sua, 3 lampu hijau berkilauan tiba-tiba muncul di depannya. Tampaknya ada 3 sinar tak kasat mata yang menembus otak dan tubuhnya serta memindai segala sesuatu di dalamnya. Liao tiba-tiba merasa sangat ketakutan. Peralatan sihir serangan yang tak terhitung jumlahnya sepertinya siap menembaki dia dalam kegelapan. Lampu hijau yang berkilauan berkedip sejenak. Kemudian cahaya hijau selembut air muncul di dinding, menguraikan jalan sempit dan panjang serta menunjukkan jalannya. Liao sangat gembira dan berpikir, ini pasti peralatan sihir penyaringan kapal perang kristal. Sekarang secara otomatis terbuka untuk saya setelah memastikan bahwa saya adalah manusia. Sepertinya kapal perang kristal itu belum sepenuhnya rusak meski penampilannya kumuh. Banyak komponen penting yang masih berfungsi. Selain itu, pemilik kapal perang kristal sebelumnya pasti berharap manusia dapat menemukan kapal perang kristal itu suatu hari nanti. Itu sebabnya dia mengatur susunan rune pertahanan agar sepenuhnya bersahabat saat mendeteksi manusia sebelum dia pergi atau meninggal. Jika iblis menyelinap ke dalam, dia pasti sudah terbunuh. Liao bergerak maju tanpa ragu-ragu. Melalui medbay, ruang tamu kru, kafetaria, gudang senjata, ruang kristal, dan 2 ruang pelatihan, dia akhirnya sampai di kokpit, pusat kendali kapal perang. Dia tidak menemukan mayat dalam perjalanannya. Tidak banyak puing atau sisa juga. Seseorang sepertinya telah membersihkan semuanya. Lambang naga merah menelan matahari yang terukir di pintu kabin terbentang seperti bunga yang sedang mekar. Pintu kabin terbuka dengan tenang, mengeluarkan bau logam yang menyengat yang hanya dimiliki oleh prosesor kristal skala besar. Liao menelan ludahnya dan berjingkat masuk dengan ringan sambil menahan napas. Lingkungan sekitar kokpit hampir identik dengan simulasi Neltarion ketika pikiran telepatinya memenuhinya. Dashboard operasi berada tepat di depannya. Tiba-tiba, terdengar suara, bip, dari sudut kegelapan. Angin kencang bertiup ke arahnya. Liao merasakan getaran di punggungnya. Dia segera mundur dan berjongkok, tangan kanannya meraih gagang pedang pemotong angin darah rebus miliknya sambil mengaktifkan cakar getaran kilat di tangan kirinya pada saat yang bersamaan. Dalam kegelapan, 2 kelompok warna kemerahan yang redup dan sekarat berkedip tanpa henti. Suara serak dan lamban terdengar. Butuh hampir 10 detik untuk satu kata terucap. Suku kata membosankan yang sama diulangi. Perangkap, 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 perangkap. Liao akhirnya menjelaskan bahwa itu adalah boneka logam bungkuk di depannya yang tampak seperti kerangka cacat karena kehilangan banyak komponen. Banyak unit yang terkena udara dan mengalami karat parah. Ia hanya memiliki 1 lengan. Kakinya masih utuh, tapi salah satunya lebih panjang dan yang lainnya lebih pendek. Ia tersandung sementara satu-satunya lengannya gemetar. Perangkap, 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 perangkap. Prosesor kristalnya tampaknya telah rusak, dengan 99,9% kemampuan komputasinya hilang. Kata itu adalah satu-satunya hal yang bisa diartikulasikannya. Selagi ia berbicara,
Ia menggerakkan satu-satunya lengannya yang tersisa dan menggali ke dalam dadanya sendiri, seolah-olah ia sedang mencoba mengeluarkan sesuatu dari dadanya. Liao mengamati sebentar dan kemudian berseru dengan bingung setelah menggigil. Dia menyadari sesuatu yang tidak dapat dipercaya, bahwa benda di depannya bukanlah boneka logam melainkan seorang penggarap spektral. Meski keduanya mengandalkan struktur mekanis sebagai tubuhnya, boneka logam adalah makhluk tak hidup yang digerakkan oleh pengolah kristal, sedangkan penggarap spektral adalah penggarap dalam bentuk kehidupan yang berbeda. Yang terakhir masih hidup, dan yang pertama tidak. Struktur mereka, serta bahan logam yang menyusun tubuh mereka, tidak persis sama. Liao bahkan bisa merasakan jiwa yang memudar namun masih berkedip-kedip di dalam tengkorak logam yang tidak lengkap, seperti lilin yang menyala di tengah badai besar. Bagaimana mungkin? Era Star Ocean Imperium terjadi lebih dari 7.000 tahun yang lalu. Bahkan kapal perang kristal ini milik armada terakhir kekaisaran setelah pemberontakan Armageddon, itu masih 6.000 tahun yang lalu. Tidak ada kultivator spektral yang bisa hidup begitu lama. Makhluk tangguh macam apa yang kultivator ini? Retakan, betapapun hebatnya sang penggarap spektral ketika dia masih hidup, kemampuan berpikirnya telah menurun setelah ribuan tahun. Dia hanya menarik penutup logam di dadanya. Sepertinya ada sesuatu yang terkubur di dalam dadanya, dan dia berencana memberikannya kepadaku. Mengambil napas dalam-dalam, Liao mencoba mengulurkan tangannya. Penggarap spektral tidak keberatan, dia mendorong dadanya. Liao menemukan celah di dadanya dan menekannya. Garis hijau tiba-tiba muncul dan menyebar ke dalam lubang persegi, mengangkat kepingan batu giok di dalam peti. Hah! Erangan kelelahan namun terpenuhi terdengar di tenggorokan logam penggarap spektral. Layaknya seorang prajurit yang telah menyelesaikan misinya, ia terjatuh ke tanah dengan beban berat di pundaknya lega. Cahaya merah dari matanya perlahan meredup dan hilang seluruhnya 3 detik kemudian. Penggarap spektral telah binasa. Li Yao tercengang. Api kehidupan penggarap spektral tidak punya alasan untuk menyala selama ribuan tahun. Dia seharusnya sudah mati sejak lama, tapi dia hanya bertahan dengan semacam seni rahasia untuk menunggu kedatangan manusia dan melewatinya. Chip gioknya menyala. Kehidupan kekal mungkin bukan suatu kebahagiaan. Hidup selama ribuan tahun di dalam tubuh logam di kapal perang kristal tanpa cahaya yang terkubur oleh miliaran ton batu 10.000 meter di bawah tanah. Liao ketakutan hanya dengan memikirkan ide itu. Hidup jauh lebih menyedihkan daripada kematian dalam lingkungan seperti itu. Penggarap spektral senior menanggung penderitaan dalam kegelapan selama ribuan tahun untuk mewariskan chip giok kepada manusia. Hal-hal apa saja yang terekam di dalamnya? Dia telah kehilangan semua ingatannya. Bahkan kesadaran dirinya pun hilang. Tapi dia terus mengulangi, jebakan. Apa sebenarnya jebakan ini dan siapa yang diincarnya? Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi pada almarhum penggarap spektral, tindakan pria itu memberinya perasaan sentimental yang sangat kuat. Dia meletakkan tubuh logam dari penggarap spektral di sudut, memposisikannya dengan benar, dan memberi hormat, sebelum akhirnya dia turun ke chip batu giok. Keripik giok dapat diterapkan secara universal di militer Star Ocean Imperium. Itu juga salah satu artefak paling kokoh. Oleh karena itu, banyak dari mereka ditemukan di sektor asal surga. Potongan kepingan batu giok yang ditemukan Yuan Manqiu, yang berisi file tentang jas tempur kerangka mistik, memiliki jenis yang sama dengan yang ada di tangan Liao. Oleh karena itu, meskipun antarmuka chip giok berbeda dari antarmuka standar chip giok Star Glory Federation, Liao berhasil membangun komutator kecil dengan bahan di dalam kosmos ring miliknya. Dia memasukkan chip giok ke komutator, lalu menghubungkan komutator ke port di bagian belakang helmnya. Prosesor kristal segera bersenandung dan mulai bekerja, tetapi pemindaian baru selesai 5 menit kemudian. Liao cukup terkejut. Prosesor kristal dari Mystic Skeleton Battle Suite telah dimodifikasi beberapa kali olehnya dengan komponen paling canggih. Itu bahkan dipasang dengan sistem pendingin yang diambil dari orb gaib. Meski hanya seukuran kepalan tangan, kemampuan komputasinya sama bagusnya dengan banyak prosesor kristal skala besar. Tapi prosesor kristal membutuhkan waktu 5 menit untuk memindai chip giok. Informasi yang disimpan di dalam chip giok pasti luar biasa. Akhirnya, pemindaian selesai. Namun prosesor kristalnya mengingatkannya bahwa sebagian besar file yang direkam dalam chip giok telah disimpan dalam struktur yang sangat misterius dan tidak tersedia saat ini, dan hanya sebagian kecil data dan gambar yang dapat dibaca. Apa yang muncul pertama kali pada pancaran cahayanya adalah lambang naga merah raksasa menelan matahari. Secara bertahap memudar, digantikan perlahan oleh informasi dari pemilik chip giok. Liao akhirnya mengetahui bahwa pemilik chip giok itu bernama Gao Xingche, yang pernah menjadi penggarap tahap formasi inti serta kepala penembak kapal perang kristal. Juga, nama kapal perang kristal itu adalah Sparkle. Yang terjadi selanjutnya adalah jurnal pertarungan dan pelatihan pribadi Gao Xingche. Aliran informasi membanjiri otak Liao gelombang demi gelombang, menceritakan kisah keberanian dan pengorbanan yang memicu air mata yang terjadi ribuan tahun yang lalu, 10.000 meter di bawah permukaan Boneyard. Tanggal 23 Juli tahun 899 dalam kalender Star Ocean. Kami baru saja selesai menyelesaikan konstelasi Phantom Moon. Tidak ada lagi pasukan iblis yang terorganisir di area ini. Hanya bandit iblis yang masih melarikan diri. Aku diberitahu bahwa kita juga telah meraih banyak kemenangan di garis depan. 3 armada besar ras iblis telah dimusnahkan. Pasukan ekspedisi kita sedang bergerak menuju alam iblis, markas terakhir ras iblis. Iblis Beast Empire akan dihancurkan dalam waktu singkat.
Li Yao tiba-tiba teringat sesuatu. Tahun 899 dalam kalender Star Ocean sudah menjelang akhir Star Ocean Imperium. Kemudian ketika ekspedisi 100 juta tahun cahaya akan berhasil, peristiwa terkenal pemberontakan Armageddon terjadi. Dewa Darah, Panglima tertinggi pasukan ekspedisi dirusak oleh iblis luar angkasa dan berubah menjadi Matt Armageddon, seorang penggarap iblis. Perang Kedua Dunia Budidaya segera dimulai setelahnya, yang akhirnya menyebabkan runtuhnya Star Ocean Imperium. Tak heran jika kapal perang kristal itu terkubur di tempat ini tanpa ditemukan oleh siapapun. Kemungkinan besar, ketika alam semesta terjebak dalam perang saudara yang kacau, militer Star Ocean Imperium terlalu sibuk untuk mencarinya. Tanggal 29 Juli tahun 899 dalam kalender Lautan Bintang. Hari ini, Kapten kami membawa kabar baik. Kami akan menjalankan misi baru dan menjelajahi planet bernama Boneyard. Konon ras iblis diam-diam aktif di planet ini. Target kami adalah menemukan kebenaran dan menghancurkan iblis. Membersihkan konstelasi bulan hantu adalah tugas yang terlalu membosankan. Aku merasa tulang-tulangku semakin berkarat. Dikatakan bahwa misi baru ini akan sangat berbahaya. Sungguh menakjubkan. Bab 417, ini jebakan. Tanggal 12 Agustus tahun 899 kalender Bintang Lautan. Karena misi ini mengharuskan kita memasuki kedalaman Boneyard, Sparkle harus menerima modifikasi besar-besaran di pangkalan pemeliharaan yang mengorbit planet Hasigat. Modul siluman untuk keterlibatan di bawah tanah dan cangkang yang diperkuat terhadap suhu tinggi dan tekanan tinggi akan ditambahkan. Tetapi bagian yang paling menjengkelkan adalah naga langit, senjata utama Sparkle, akan diubah menjadi penambang batu optik super besar, atau bor besar yang terbuat dari sinar mistik, jika Anda mau. Sparkle akan menggali ke dalam bawah tanah dengan bor sinar mistik yang telah diubah dari senjata utama. Sparkle adalah kapal perang serbu multiguna paling canggih dan memiliki kemungkinan modifikasi tanpa akhir. Banyak kapal perang dengan model yang sama telah dimodifikasi menjadi berantakan sebelumnya. Saya biasa menertawakan rekan-rekan di kapal perang itu. Saya tidak pernah menyangka bahwa saya akan menjadi seperti itu, sebuah lelucon pada diriku sendiri suatu hari nanti. Sebelumnya, aku adalah seorang penembak utama yang hebat. Dengan serangan kekuatan penuh dari naga langit, aku bisa meledakkan kaisar iblis hingga berkeping-keping jika aku beruntung. Tetapi hari ini, saya harus belajar cara melakukan manuver bor untuk membuat kapal perang menggeliat di bawah tanah seperti cacing tanah. Saya akan mendukung untuk tetap tinggal di konstelasi bintang Pantom jika saya melihat ini akan terjadi. Tanggal 15 Agustus tahun 899 dalam kalender Star Ocean. Kami baru saja menyelesaikan modifikasi dan bahkan belum melakukan tes penuh. Namun sekarang kami telah melakukan lompatan luar angkasa dan mencapai bola gravitasi Boneyard. Ekspedisi besar telah mengklaim penyuling terbaik di Imperium. Mereka yang tertinggal semuanya adalah pemula, yang telah memodifikasi Sparkle menjadi tumpukan sampah. Beberapa modul siluman bawah tanah yang mereka tambahkan berada dalam konflik serius dengan sistem lompat luar angkasa. Banyak anggota kru yang menderita gejala sisa dari lompatan luar angkasa. Mereka terganggu oleh mual dan diare. Pasien yang lebih serius bahkan mengalami gangguan mental. Syukurlah, gejala sisa seperti itu adalah penyakit umum di medan perang, dan ada prosedur standar untuk mengobatinya. Setelah berada di orbit selama setengah hari, kemampuan tempur kita semuanya telah pulih. Menurut kecerdasan kita, planet di depan kita mungkin merupakan salah satu tempat tinggal Skeleton Dragon, iblis teratas di tahun-tahun awal zaman kegelapan besar 30.000 tahun yang lalu. Tampaknya, karena sisa-sisa iblis menemui jalan buntu, mereka berniat untuk menggali harta karun dari leluhur mereka. Tetapi bagaimana kita bisa membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan? Tanggal 16 Agustus tahun 899 dalam kalender Star Ocean. Kami menghadapi tsunami yang belum pernah terjadi sebelumnya di Boneyard. Makhluk spiritual menakutkan yang panjangnya hampir 1000 meter yang belum pernah terlihat sebelumnya hidup di dalam lautan. Tampaknya itu adalah bibrida dari krustasea dan moluska. Bahkan tentakel besar mereka ditutupi oleh baju besi tebal. Senjata utama kami telah diubah menjadi bor tanpa daya tembak sekarang. Serangan meriam sekunder hanya menggores binatang itu. Gelombang di luar sana terlalu ganas. Kami hanya memiliki anggota terbatas di kapal. Kapten tidak ingin melepaskan pakaian kristal untuk melawan monster itu secara langsung. Operasi besar nanti mungkin akan terancam jika beberapa EXO terluka atau terbunuh. Pada akhirnya, aku menemukan caranya. Kapten mengarahkan Sparkle ke arah bajingan itu, sementara aku mengaktifkan bor sinar mistik pada saat tabrakan, yang menggali lubang raksasa dengan diameter lebih dari 50 meter di tubuh bajingan itu. Kemudian kami menembakkan senjata sekunder ke organ dalamnya. Ia dijatuhkan dengan sangat cepat. Naga langit masih mendominasi seperti sebelumnya meskipun sekarang hanya sekedar latihan. Bagus. Kami memotong sampel jaringan tubuh binatang laut raksasa untuk dianalisis. Struktur selnya dan jalur aliran energi iblis sangat berbeda dari iblis saat ini, tetapi mirip dengan iblis kuno 30.000 tahun yang lalu. Menurut analisa kami, itu seharusnya adalah spesies iblis yang dibawa oleh Skeleton Dragon ke planet ini 30.000 tahun yang lalu. Ketika Skeleton Dragon binasa, kebijaksanaannya menurun, dan ia menjadi makhluk spiritual yang hanya memiliki naluri untuk bertahan hidup. Jika demikian, kemungkinan keberadaan kediaman naga tengkorak di planet ini telah meningkat pesat.
Tanggal 17 Agustus tahun 899 dalam kalender Star Ocean. Kami telah menemukan peninggalan yang luar biasa, di mana mayat binatang iblis raksasa diikatkan pada pilar-pilar tinggi yang tak terhitung jumlahnya yang hampir mencapai langit. Itu seharusnya merupakan sebuah penghalang kuno. Mungkin itu adalah tempat di mana suku naga tengkorak menyiksa musuh dan pengkhianat mereka. Tidak jauh dari relik tersebut, terdapat sebuah ngarai besar yang mengarah ke 10.000 meter di bawah tanah. Untuk menghemat energi spiritual, kami menerbangkan Sparkle ke dasar ngarai. Kemudian kami membangun platform sementara di atas tebing dan mulai menggali lereng dari sana. Permukaan Boneyard steril, tapi dunia bawah tanah sangat subur. Tempat spiritual di planet ini sebagian besar berbentuk cairan. Mereka membentuk arus bawah dan bahkan lautan di bawah tanah, tempat binatang-binatang eksotik yang tak terhitung jumlahnya, material surgawi, dan harta karun bumi sedang berkembang. Pada sore hari, kami bertunangan dengan pasukan iblis dan kami menangkap seorang buronan setelah pertempuran singkat. Setelah ratusan tahun perang, para iblis saat ini jauh lebih tidak sombong dan kejam dibandingkan rekan-rekan mereka yang tinggal di puncak kerajaan binatang iblis. Kami memperoleh banyak informasi intelijen dari mulut mereka tanpa terlalu banyak kesulitan. Analisis kami benar, mereka adalah anjing-anjing beruntung yang lolos dari pertempuran di konstelasi bulan hantu. Menemukan kediaman di dalam Boneyard secara tidak sengaja, dan karena semua konstelasi di dekatnya ditempatkan tanpa ada tempat untuk lari, mereka mengambil keputusan untuk mengambil kesempatan di tempat ini. Tanggal 18 Agustus tahun 899 dalam kalender Star Ocean. Sisa-sisa iblis hampir kehilangan seluruh semangat bertarungnya. Kami menghancurkan mereka dengan sangat mudah. Kapal perang iblis terakhir mereka hancur dan tenggelam juga. Kami juga menemukan dunia bawah tanah yang sangat luas, dan lautan bawah laut yang menawarkan energi spiritual tak terbatas. Luasnya dunia bawah tanah berada di luar batas struktur tektonik manapun. Seharusnya didukung oleh semacam seni rahasia kuno. Dunia budidaya memang menarik. Begitu banyak rahasia seni dan teknologi dari zaman kuno yang menunggu untuk kita gali. Saya merasa seperti sedang melakukan latihan besar-besaran di bawah tanah sekarang. Sarang skeleton dragon berada di tengah lautan bawah tanah. Sebuah kota kuno terletak di sana. Bangunan raksasa berbentuk kerucut di tengahnya pasti merupakan kediaman skeleton dragon. Kami sedang menuju ke arah itu dan siap melakukan penelitian yang paling menyeluruh. Tanggal 19 Agustus tahun 899 dalam kalender Star Ocean. Kami benar-benar salah. Ini jebakan. Jebakan yang mematikan. Tanggal 23 Agustus tahun 899 dalam kalender bintang lautan. Kita ditakdirkan. Total kerusakan Sparkle telah meningkat menjadi 83%. Sebagian besar komponen kunci telah rusak dalam pertempuran sengit. Saat ini, tidak lebih baik dari cangkang kosong. 95% dari prosesor kristal mainframe telah rusak, 91% untuk sistem lompat luar angkasa, dan 93% untuk sistem komunikasi antar bintang, 22 dari 24 susunan rune daya utama telah meledak. Kita sekarang terdampar di dasar laut, benar-benar terjebak di kedalaman Boneyard. Kami bahkan tidak bisa mengirimkan sinyal ke pangkalan terdekat, apalagi menghancurkan kekosongan untuk melakukan lompatan luar angkasa. 7 awak kapal tewas. Yang selamat semuanya terluka parah, termasuk saya. Tidak mungkin kita bisa melarikan diri sendiri tanpa kapal perang kristal. Kapten, kepala pasangan, dan pengamat bintang, 3 penggarap panggung jiwa yang baru lahir, semuanya telah binasa. Bahkan jika kita berhasil memperbaiki sistem kemudi secara ajaib, tidak ada yang bisa menerbangkannya tanpa pelatihan 3 hingga 6 bulan di kapal spiritual kecil. Prosesor kristalnya hampir hancur. Kita juga kehilangan alat pengamat bintangnya. Tidak mungkin kita bisa menemukan lokasi suar bintang dengan tepat. Jika kita memperbaiki sistem lompat luar angkasa dan melakukan lompatan luar angkasa tanpa tujuan, entah kemana kita akan diteleportasi. Namun, tanpa pengorbanan dari 3 penggarap tahap jiwa yang baru lahir, aku khawatir kita sudah terbunuh sejak lama, atau mengalami akhir yang lebih menyedihkan. Di antara mereka yang selamat, akulah yang tertinggi dalam bidang budidaya dan pangkat militer. Menurut peraturan Angkatan Bersenjata Kekaisaran, akulah yang bertindak sebagai kapten sekarang. Untungnya, kami telah membuat kesepakatan dengan pangkalan kami sebelumnya bahwa kami akan berkomunikasi satu sama lain setiap 5 hari. Jika pangkalan gagal menerima sinyal kami 2 kali, kapal perang kristal baru akan dikerahkan untuk mencari kami. Kesepakatan itu membuatku tidak terlalu gugup. Aku mengirim lebih banyak orang untuk memperbaiki Sparkle dan merenungkan petualangan kami. Tidak diragukan lagi sekarang bahwa apa yang disebut sebagai kediaman di dalam Boneyard adalah sebuah penipuan. Ini bukanlah kediaman naga tengkorak, tapi makamnya. Tidak, ini adalah tempat kebangkitannya, sebuah rumah di mana dia telah tidur selama puluhan ribu tahun menunggu untuk dibangunkan. Berdasarkan intelijen yang kami kumpulkan dan semua yang telah kami lalui, berikut keseluruhan cerita yang saya simpulkan. 30.000 tahun yang lalu, pada tahun-tahun terakhir zaman kegelapan besar, lebih dari 10 elit teratas ras iblis telah bertarung satu sama lain untuk menyatukan dan menguasai lautan bintang sendirian. Suku naga tengkorak termasuk di antara yang kalah. Skeleton Dragon sendiri pasti terluka parah dan hampir mati. Dia tidak ingin mati begitu saja.
Oleh karena itu, dia menempatkan dirinya ke dalam keadaan Mors Putativa dengan seni rahasianya dan memperlakukan dirinya sendiri dengan energi spiritual melimpah yang terkandung di lautan bawah tanah secara perlahan selama puluhan ribu tahun. Tapi itu sudah lama sekali. Banyak file yang hilang, dan kami tidak yakin tentang detail Skeleton Dragon. Mungkin dia hanya bisa dibangkitkan untuk mengunjungi kembali lautan bintang dengan merasuki beberapa makhluk cerdas. Kepemilikan jiwa adalah teknik yang sangat populer di dunia budidaya kuno. Karena Skeleton Demon adalah salah satu ahli top di zaman itu, dia pasti sangat akrab dengan seni jahat. Bagaimanapun, dia telah dikurung di bawah tanah dan tidak dapat membebaskan diri dengan kekuatannya sendiri. Jadi, dia hanya bisa menggunakan kekuatan asing untuk menghancurkan penghalang tersebut. Sisa-sisa iblis, dan kami yang bodoh, semuanya sengaja dibujuk ke tempat ini. Meskipun sisa-sisa iblis dibersihkan tepat waktu, kami telah memecahkan penghalang kebodohan kami dan membebaskan naga tengkorak. Bab 418, Cerita Bawah Tanah. Jika iblis menakutkan 30.000 tahun yang lalu kembali ke kondisi puncaknya, hal itu pada akhirnya dapat menimbulkan konsekuensi yang mengerikan. Saat ini, lebih dari 70% angkatan bersenjata kekaisaran terlibat dalam ekspedisi 100 juta tahun cahaya. Pasukan yang tertinggal adalah semua cadangan biasa-biasa saja. Jika naga tengkorak berkeliaran selama 1,5 tahun di lusinan konstelasi di dalam kekaisaran, berapa banyak kekacauan dan korban jiwa yang akan ditimbulkan? Kami bahkan tidak berani memikirkannya. Syukurlah, sang kapten menemukan fenomena aneh di dalam kediaman tepat pada waktunya dan melancarkan serangan mematikan dengan sekuat tenaga di tengah pelarian Skeleton Dragon. Iblis itu telah berhibernasi selama 30.000 tahun. Kemampuannya mungkin hanya 1% dari yang seharusnya. Dia dipukuli dengan luka serius dan diikat oleh penghalang lagi. Kali ini, dibutuhkan setidaknya 10.000 tahun lagi sebelum dia dapat menimbulkan masalah lagi. Tetapi dia tidak akan memiliki kesempatan kedua. Saat tim penyelamat datang adalah saat kehancurannya. Tanggal 26 Agustus tahun 899 dalam kalender Star Ocean. Kita sekarang terjebak dalam situasi terburuk. Pertempuran sengit antara Sparkle dan Skeleton Dragon mungkin telah mengganggu keseimbangan energi spiritual di bawah tanah. Letusan gunung berapi bawah laut yang mengerikan terjadi di kedalaman Samudra Perak. Lapisan batuan di dasar lautan terkoyak. Sebuah parit super sedalam puluhan ribu meter yang tampaknya mengarah ke pusat planet telah tercipta. Sparkle kami terdampar tepat di samping parit dan berada di bawah pengaruh letusan besar gunung berapi bawah laut. Magma, pusaran air, gempa bumi, arus bawah, mereka mendatangi kita seperti ribuan hewan buas. Magma setinggi ribuan derajat bercampur dengan segala jenis kotoran korosif mengelilingi Sparkle. Gelombang spiritual dan radiasi yang gila menembus cangkang kapal perang dan mengamuk di dalam kabin dan jalur. Sebagian besar orang yang selamat terbunuh seketika. Hanya mereka yang berada di atas tahap fondasi bangunan tingkat tinggi yang nyaris lolos dari kematian. Namun kemampuan kami juga mencapai titik terendah. Akar dan pembuluh darah spiritualku telah terluka parah. Hal terbaik yang bisa aku lakukan saat ini adalah memanggil energi spiritual yang layaknya para penggarap di tingkat awal tahap fondasi bangunan. Tetapi kondisi saya adalah yang terbaik dari 5 orang yang selamat. Sparkle telah rusak parah akibat letusan gunung berapi bawah laut, dan kita telah kehilangan hampir semua persediaan dan bahan pemeliharaan. Saat ini, Sparkle terkubur di lapisan batuan bawah laut yang lebih dalam akibat pergerakan magma dan batuan. Hikmahnya adalah kita tidak langsung jatuh ke dalam parit. Kalau tidak, kita pasti sudah hancur sejak lama. Kami berlima semuanya terluka parah, tanpa makanan atau obat-obatan. Saya tidak tahu berapa lama kami bisa bertahan. Tetapi kita tidak boleh menyia-nyiakan 1 detik pun, dan kita tidak akan putus asa ketika hal itu masih ada. Di Angkatan Bersenjata Kekaisaran, Sparkle adalah kapal perang eksplorasi cepat multiguna. Tujuan perancangannya adalah untuk memungkinkan pasukan taktis menjelajahi konstelasi asing. Oleh karena itu, meskipun daya tembaknya tidak terlalu mengesankan, batas kelangsungan hidup dan kemampuan pemulihan dirinya bahkan lebih tinggi, lebih baik daripada banyak kapal luar angkasa kekuatan utama. Di dalam cangkang Sparkle terdapat potongan-potongan pemelihara tingkat master yang tak terhitung jumlahnya yang ukurannya hanya 1/1000 biji-bijian. Dengan energi spiritual yang cukup, mereka dapat menyerap bahan-bahan di dekatnya dan mengubahnya menjadi bahan-bahan yang berguna untuk pemeliharaan secara otomatis. Selain itu, 2 boneka pemeliharaan otomatis masih berfungsi. Namun, energi spiritual kita telah mengering. Tersumbat oleh lapisan batuan, sulit untuk menyerap energi spiritual yang diperlukan dari lautan perak. Menurut kecepatan perbaikan saat ini, dibutuhkan setidaknya 1000 tahun sebelum Sparkle kembali ke keadaan minimum yang dapat digunakan. Kami tidak punya banyak waktu untuk memikirkan semua itu. Dengan mengatur Sparkle ke mode pemeliharaan otomatis, kami menunggu kedatangan tim penyelamat dengan sabar. Tanggal 26 September tahun 899 dalam kalender Lautan Bintang. Aneh sekali. Kita sudah terjebak di lapisan batuan bawah laut selama sebulan, tapi tidak ada tanda-tanda tim penyelamat sama sekali. Ini sama sekali tidak mungkin. Kecuali pangkalan militer di beberapa konstelasi di sekitarnya dihancurkan pada saat yang sama, bagaimana mereka bisa melupakan rekan-rekan mereka di Boneyard? Apakah ada sesuatu yang buruk terjadi di luar? Pikiran itu menghantui setiap orang yang selamat seperti hantu di dalam kabin yang suram.
Selama sebulan terakhir, luka fisik kami semakin membaik, namun karena kurangnya materi surgawi dan harta duniawi serta sumber energi spiritual, tingkat kultivasi kami gagal pulih, bahkan terus menurun. Dengan kemampuan kita saat ini, mustahil kita bisa lolos. Selama sebulan terakhir, kami telah memodifikasi satu-satunya peralatan sihir probe di Sparkle yang tidak terlalu rusak menjadi pinger besar. Itu dapat mengirimkan gelombang spiritual khusus ke dunia luar yang menembus lapisan batuan. Saya harap seseorang di luar bisa segera ambil sinyalnya. Tanggal 15 November tahun 899 dalam kalender Star Ocean. Aku sudah mati. Gunung berapi bawah laut kembali meletus. Mungkin itu hanya gempa susulan dari gempa sebelumnya, tapi Sparkle terlalu kasar untuk menahan gelombang spiritual yang merajalela. Meskipun cangkangnya masih utuh, gelombang spiritual menyapu seperti badai. Tidak hanya menghancurkan prosesor kristal mainframe sepenuhnya, semua korban yang tersisa juga dibunuh. Tentu saja, kita mungkin akan segera mati bahkan tanpa letusan gunung berapi. Kami telah menghabiskan semua makanan 1 hari sebelumnya. Sebagai penggarap, kita dapat menggunakan kekuatan yang ratusan kali lebih besar daripada orang biasa, tetapi kita juga harus menyerap makanan dan energi ratusan kali lebih banyak. Tanpa energi spiritual dan makanan yang cukup, kita akan mengalami kemunduran menjadi manusia biasa dengan cepat, atau bahkan lebih buruk lagi. Bagaimanapun, otak, jaringan tubuh, dan sel kita sudah terbiasa berjalan cepat karena energi spiritual yang melimpah. Jika rem diinjak secara tiba-tiba, kemungkinan besar akan tiba-tiba ambruk. Dibandingkan dengan kelaparan, terbunuh oleh letusan gunung berapi adalah hal yang bersih dan nyaman. Saya hanya berharap letusan gunung berapi bisa lebih dahsyat lagi dan mungkin menghancurkan kediaman bawah laut Skeleton Dragon untuk selamanya. Tetapi yang mengejutkan, api kehidupan saya tidak padam, meskipun setiap sel di dalam tubuh saya berhenti berfungsi, dan berubah menjadi bentuk yang aneh dan berbeda. Saya menjadi seorang penggarap spektral. Bukan hal yang aneh jika penggarap berubah menjadi penggarap spektral di medan perang yang sering kali dipenuhi korban. Ada 10 boneka di Sparkle untuk penggarap spektral jika ada anggota kru yang mati dan berubah menjadi 1. Untungnya, meski 9 boneka rusak, boneka ke-10 masih bisa digunakan. Mengontrol api kehidupan saya untuk lompatan keyakinan, saya hidup kembali. Saya merenungkan situasi yang saya alami, duduk dalam kegelapan. Tidak diragukan lagi bahwa beberapa perubahan tak terduga yang melibatkan sejumlah besar pasukan telah terjadi di dunia luar. Itulah sebabnya militer tidak mengirimkan kapal luar angkasa apapun ke sana. Hantu adalah bentuk kehidupan yang sangat tidak stabil. Selain itu, tubuh boneka tempat saya tinggal telah rusak sejak awal. Oleh karena itu, saya hanya dapat menyelesaikan gerakan paling dasar, seperti berjalan, duduk, atau berbaring. Tapi tidak mungkin aku bisa keluar dari Sparkle dengan tubuh malang ini. Yang bisa saya lakukan adalah mengumpulkan energi spiritual yang bocor melalui celah di antara bebatuan dan mencoba memulihkan Sparkle dengannya. Selain itu, saya terus mengirimkan peringatan ke dunia luar untuk kemungkinan penjelajah baru yang datang ke lautan bawah tanah. Saya sangat berharap kekacauan di luar dapat dibersihkan dan seseorang segera dikirim untuk menjemput saya. Tanggal 30 Desember tahun 999 dalam kalender Star Ocean. 100 tahun telah berlalu. Sungguh aneh, ketika saya terjebak dalam peti mati besi 10.000 meter di bawah tanah dan dihadapkan pada masa depan yang gelap, setiap detiknya sangat menyedihkan. Saya hampir mengalami gangguan mental beberapa kali dan hampir bunuh diri. Tetapi ketika saya mengenang masa lalu saya merasa waktu berlalu dengan cepat dan 100 tahun terakhir telah berlalu dalam sekejap mata. Karena satu-satunya sumber energi spiritualku adalah air laut dari Samudra Perak yang bocor ke dalam melalui celah di antara bebatuan, dan sebagian besar energi spiritual kecil itu harus digunakan untuk menyuplai pemelihara tingkat master, sisa bagiku jauh lebih banyak dari cukup untuk menggerakkan tubuh boneka untuk melakukan aktivitas apapun terlalu intens. Oleh karena itu, selama 100 tahun terakhir, satu hal yang paling sering saya lakukan adalah bermeditasi di sudut dengan tenang. Karena bosan, saya telah merenungkan dan menghitung banyak hal. Keterampilan tembak-menembak adalah salah satunya. Di militer, saya adalah ahli tembak-menembak di antara penggarap tahap formasi inti, jika tidak, saya tidak akan terpilih untuk menjadi kepala penembak Sparkle. Namun, saya hanya biasa-biasa saja dibandingkan dengan ahli tembak-menembak sebenarnya yang berpartisipasi dalam ekspedisi 100 juta tahun cahaya. Dulu, saya tidak pernah sepenuhnya yakin dan berpikir bahwa mereka lebih beruntung dari saya. Tetapi selama 100 tahun, saya telah merenungkan setiap pertempuran yang pernah saya ikuti dan setiap video misi para ahli yang pernah saya tonton miliaran kali. Saya bahkan telah menghitung lintasan setiap peluru yang ditembakkan, mereka dan aku semuanya jelas bagiku sekarang. Setelah miliaran perhitungan, teori tembak-menembak saya menjadi semakin menyeluruh dan rumit. Saya dapat menyatakan dengan positif bahwa bahkan para ahli tembak-menembak di tahap jiwa baru lahir di angkatan bersenjata kekaisaran mungkin tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang seni tembak-menembak seperti saya bersedia. Karena tidak mungkin mereka berbuat apa-apa selain mendalami misteri baku tembak dengan sepenuh hati selama 100 tahun tanpa henti. Tetapi apa gunanya itu? Teori hanyalah teori. Saya tidak memiliki cukup energi spiritual atau tubuh yang kuat untuk mempraktikkan teori tersebut. Terlebih lagi, karena tim penyelamat belum juga datang setelah sekian lama, saya sampai pada kesimpulan yang menyedihkan.
Peristiwa yang menjungkirbalikkan dunia yang melibatkan konstelasi yang tak terhitung jumlahnya pasti terjadi di luar. Bahkan diragukan bahwa Star Ocean Imperium masih ada. Gagasan itu membuat saya kehilangan semua harapan. Saya sedang bersiap untuk mengakhiri hidup saya sendiri dan keputusasaan yang tak terbatas besok, pada tanggal 1 Januari tahun 1000 di kalender Star Ocean. Tetapi sebagai seorang prajurit, misi terakhirku belum selesai. Skeleton Dragon masih berhibernasi di luar. Mungkin sebentar lagi, dia akan bangun lagi dan mengirimkan godaan ke dunia luar. Jika tim eksplorasi baru datang, saya harus memperingatkan mereka. Oleh karena itu, saya tidak bisa mati untuk saat ini, karena saya harus menjaga fungsi normal Sparkle dan sinyal pinger, sambil berharap tim eksplorasi baru akan memperhatikan gelombang spiritual aneh di bawah laut terlebih dahulu daripada kediaman Skeleton Dragon. Kalau begitu, aku akan mengatakan yang sebenarnya pada mereka dan menghancurkan Skeleton Dragon bersama mereka. Bab 419, yang mati mungkin tidak akan pernah mati. Tanggal 5 Mei tahun 1121 dalam kalender Lautan Bintang. Saya telah hidup sendirian dalam kegelapan selama 100 tahun lagi. Kali ini, hidupku benar-benar akan segera berakhir, api kehidupan akan segera padam. Seorang penggarap spektral sebagai bentuk kehidupan pada awalnya sangat rapuh dan rentan terhadap bencana radiasi dan gelombang spiritual. Bukan hal yang aneh bagi seorang penggarap spektral untuk mati secara tiba-tiba tanpa alasan yang jelas. Saya telah mencapai batas saya setelah berjuang untuk tetap hidup selama lebih dari 200 tahun di bawah perlindungan lautan perak bawah tanah. Saya tidak takut mati. Setelah hidup sendiri selama lebih dari 200 tahun dalam kegelapan total 10.000 meter di bawah planet tak berpenghuni, bahkan neraka tampak seterang dan seindah surga bagiku. Saya berada di ambang gangguan mental setiap detik, berencana mengakhiri hidup saya sendiri. Selama bertahun-tahun, saya sangat iri dengan boneka reparasi itu. Karena ia akan tidur selamanya selama susunan runenya dimatikan. Tetapi api hidupku hanya bisa tetap tenang selama beberapa jam, sebelum kembali menari dengan gelisah sekali lagi. Di bawah amarah yang hampir mencapai gangguan mental, saya menghancurkan boneka perbaikan itu hingga berkeping-keping. Saat ini, hanya pengelola tingkat master yang mampu memperbaiki Sparkle, dan saya khawatir akan memakan waktu 10.000 tahun untuk menyelesaikan pekerjaannya. Setelah aku meninggal, siapa yang akan memberitahu penjelajah berikutnya tentang kebenaran dan menghentikan mereka membuka kediaman naga tengkorak secara sembarangan? Adakah cara agar api kehidupanku tetap menyala selama 10.000 tahun bersama Sparkle? Tanggal 10 Mei tahun 1121 dalam kalender Lautan Bintang. Keabadian adalah pengejaran lucu dari para penggarap kuno yang bodoh dan egois 30.000 tahun yang lalu. Bagi kami para penggarap modern, kami percaya pada pembakaran hidup yang singkat. Seseorang dapat meninggal dengan tenang di senja hari jika dia telah mempelajari Dao Agung di pagi hari. Tetapi saat ini, saya mulai mengejar kehidupan abadi seperti yang pernah dilakukan oleh para penggarap kuno yang menggelikan itu. Selama 5 hari, saya memikirkan bagaimana saya bisa hidup lebih lama, sampai beberapa saat yang lalu ada sesuatu yang menghalangi saya. Sebagai seorang kultivator, api kehidupan saya menyala terlalu kuat. Tidak mungkin kekuatan jiwa saya saat ini untuk mendukung api kehidupan saya menyala 100% selama beberapa tahun lagi. Tetapi bagaimana jika saya membiarkannya bergerak pelan-pelan dengan efisiensi 1%, atau bahkan 0,1%? Dalam kasus seperti itu, jiwaku yang tersisa dapat menyediakan bahan bakar yang cukup untuk menyala dalam waktu lama. Bagaimanapun, ini hanya sebuah pesan yang ingin saya sampaikan. Dengan 0,01% api kehidupan saya, dan sedikit kemampuan komputasi, saya akan dapat mencapai tujuan dan menyelesaikan misi akhir saya, yang mana bahkan tidak memerlukan kemampuan berpikir atau kesadaran diriku. Perasaan, ingatan, kemampuan komputasi, kemampuan berpikir, semuanya mubazir. Aku bisa menghapus semuanya sehingga konsumsi api kehidupanku berkurang seminimal mungkin. Ya, ini adalah pilihanku. Aku akan menghancurkan akar spiritualku sendiri dan menghapus diriku sendiri. Tanggal 20 Mei tahun 1121 dalam kalender Lautan Bintang. Saya menghabiskan 10 hari mengurus semuanya di kapal perang. Saya mengalihkan Sparkle ke mode hibernasi. Pengelola tingkat master adalah satu-satunya bagian dari kapal perang yang berfungsi normal sekarang. Dalam ribuan tahun ke depan, ia akan menyerap energi spiritual yang bocor melalui celah tersebut dan mengubah bebatuan menjadi bahan berguna yang dapat memperbaiki kerusakan kapal perang, mungkin dengan kecepatan siput. Pada akhirnya, saya mengeluarkan perintah sebagai penjabat kapten kapal perang ke prosesor kristal mainframe yang kemajuan perbaikannya telah mencapai 1%. Manusia penggarap pertama yang memasuki Sparkle akan diberikan semua izin. Saat ini, aku akan mengumpulkan energi spiritualku dan bersiap untuk melenyapkan diriku dengan api kehidupanku. Saya akan menghapus sepenuhnya ingatan, kemampuan berpikir, dan kesadaran diri saya, sehingga tidak lagi menghabiskan kekuatan jiwa saya. Hal pertama yang harus dihapus adalah kenangan yang berhubungan dengan budidaya. Tumbuh di selokan yang gelap dan bau, diadopsi oleh ahli pasukan pemberontak dan memulai jalur budidaya, membunuh iblis untuk pertama kalinya, pembelotan dan kehancuran, melarikan diri dan melakukan serangan balik, semuanya akan terhapus untuk selamanya. Kenangan dan pikiran telepati yang akan dihapus telah disalin terlebih dahulu ke chip giok. Jika seseorang mendapatkannya di masa depan, anggap saja itu sebagai hadiah spesial milikku.
Tanggal 21 Mei tahun 1121 dalam kalender Lautan Bintang. Setelah seharian menghapus kemarin, kemampuan komputasiku ditekan hingga 70%. Pikiranku jauh lebih lambat dari sebelumnya. Kepalaku terasa pusing dan sepertinya aku tidak dapat mengingat apapun. Rasanya juga ada seseorang yang terjebak banyak hal, benda lengket di dalamnya. Semuanya berantakan total. Oh, aku hampir lupa. Aku tidak punya kepala sama sekali. Hari ini, saya akan menghapus sebagian besar ingatan saya, termasuk kenangan tentang imperium dan militer. Lebih dari 200 tahun telah berlalu. Belum ada seorang pun yang mengunjungi Boneyard. Mungkin Star Ocean Imperium benar-benar hilang. Tapi masih sangat menyakitkan untuk menghilangkan kenangan tentangnya serta harga diri sebagai manusia. Saya lahir di sektor Gunung Melingkar. Tanah air saya diperintah oleh ras iblis sebelum saya berusia 12 tahun. Tentara dari pasukan pemberontak yang menentang tirani bersembunyi di mana-mana seperti tikus. Ada suatu masa ketika saya tidak melihat matahari selama setahun penuh. Baru setelah para penggarap Star Ocean Imperium muncul dan membebaskan sektor Gunung Melingkar, saya mempelajari kekuatan peradaban manusia dan kejayaan umat manusia. Setelah bergabung dengan angkatan bersenjata kekaisaran, saya akhirnya menyadari bahwa manusia tidak seharusnya menjadi tikus yang hidup dalam kegelapan. Kita adalah pejuang terbaik di seluruh alam semesta. Tidak ada yang bisa menghentikan kita untuk maju. Mungkin, Star Ocean Imperium telah musnah. Tapi aku yakin api peradaban manusia akan menari selamanya. 1000 tahun, 10.000 tahun kemudian, Star Ocean Imperium kedua atau ketiga pasti akan muncul. Izinkan saya bersorak untuk terakhir kalinya sebagai seorang penggarap dan penjaga peradaban manusia. Hidup umat manusia, hidup peradaban manusia. Neverber 36, tahun 11.211 dalam kalender Star Ocean. Kehilangan kemampuan berhitung dan berpikir membuat saya melupakan banyak hal. Sehari telah saya habiskan untuk menulis kata-kata ini. Saya merevisi ratusan kali, tetapi saya masih merasa ada yang salah. Kenangan dan kesadaran diri dihapuskan secara mendasar. Satu-satunya hal yang tersisa yang menghabiskan kekuatan jiwaku adalah perasaanku. Apa yang terjadi selanjutnya bukan lagi kata-kata, melainkan gambaran yang diputarbalikkan. Di hutan maple yang indah, dedaunan emas menutupi jalan setapak di dalamnya. Seorang petugas berpenampilan pendek dan polos dan seorang wanita gemuk berseragam perawat putih bersih berpegangan tangan dan berjalan perlahan. Petugas itu memegang jeruk kehijauan di tangannya yang lain. Sambil melemparkannya ke atas dan ke bawah, dia dan wanita itu berbicara dan tertawa dan mendekat ke kamera. Dua anak yang cantik, laki-laki dan perempuan, mengikuti mereka. Tangan mereka berlumuran lumpur, menandakan bahwa mereka pasti sudah lama bermain di hutan. Mereka berlari ke arah orang tua mereka sambil berteriak tentang sesuatu. Sayang sekali itu hanya berupa gambar tanpa suara apapun, seperti mumi dalam mimpi. Di bawah gambar, kata-kata muncul kembali. Sayang, Xiao Guo, Pang Pang, aku mencintaimu, aku mencintaimu, aku mencintaimu, if you. Kata-kata berikutnya berubah menjadi sekelompok garis bengkok dan titik putus yang berantakan. Dalam grafiti yang kacau, sebuah kata baru secara bertahap terungkap dan terulang kembali. Perangkap, 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 perangkap. Dan jurnal itu berakhir. Ada banyak pemikiran telepati dan informasi lainnya, termasuk metode aktivasi komponen kunci pada Sparkle dengan kode spiritual yang sesuai, ringkasan kehidupan perang, Gao Xingche, perwira ini, dan catatan luar biasa tentang baku tembak yang dia buat, selama 200 tahun yang panjang dan membosankan. Namun, Liao bahkan tidak melihatnya sekilas, karena dia benar-benar terkejut dengan jurnal Gao Xingche. Jadi, alasan kami bisa merasakan reaksi logam aneh dan gelombang spiritual adalah karena Gao Xingche telah mengirimkan sinyal secara aktif. Untuk terus mengirimkan sinyal dan peringatan, senior Gao Xingche memilih untuk menghapus kemampuan komputasi, kemampuan berpikir, dan bahkan semua perasaannya sendiri, mengubah dirinya menjadi mati hidup, hanya agar api kehidupannya yang berkedip-kedip bisa terbakar sedikit lebih lama, dan sedikit lebih lama. Boneka patah yang tergeletak di pojok itu tipis dan kecil. Namun di mata Liao, ia tinggi dan perkasa seperti dewa. Star Ocean Imperium benar-benar puncak dari peradaban budidaya modern. Bahkan seorang perwira di garis belakang yang tidak bergabung dengan pasukan ekspedisi sudah memiliki tekad, keberanian, dan ketekunan seperti itu. Aku bertanya-tanya betapa hebatnya para pahlawan pasukan ekspedisi itu. Mereka adalah teladan para penggarap di zaman kita. Li Yao sangat tersentuh. Dia berjalan ke tubuh Gao Xingche lagi dan membungkuk 3 kali dengan hormat. Tindakan seniornya benar-benar mendapatkan kekagumannya. Namun kata-kata di jurnalnya membuat Li Yao berpikir. Sebelum Gao Xingche menghapus dirinya sendiri, dia telah mengatur ulang prosesor kristal mainframe Sparkle, yang akan terbuka penuh bagi penggarap berikutnya untuk memasukinya. Apakah itu berarti dia akan memiliki kesempatan untuk mengemudikan kapal perang sungguhan dari Star Ocean Imperium? Pikiran itu menimbulkan gelombang setinggi ribuan meter di hati Liao. Setetes keringat muncul di ujung hidungnya. Itu benar, hanya setelah kita memperbaiki Sparkle dan menggunakan bor raksasa sinar mistik, barulah kita bisa menggali lubang di permukaan. Sudah hampir 10.000 tahun sejak Sparkle terdampar di sini. Skeleton Dragon telah berhibernasi pada waktu yang sama. Mungkin ia telah mendapatkan kembali kemampuan destruktifnya.
Ras iblis menemukan Boneyard tidak lebih awal, tidak terlambat, tetapi justru pada saat naga tengkorak kemungkinan besar akan disegarkan. Selain itu, baik kami maupun tim penjelajah iblis tidak menemui terlalu banyak rintangan dalam perjalanan ke sini, meskipun terjadi kecelakaan yang tidak terduga. Kedua belah pihak menemukan kediamannya dengan mudah. Kemajuan yang mulus terasa sangat aneh. Mungkin, ini semua skema Skeleton Dragon. Baik kita maupun iblis seperti Wang Ji adalah bidak catur yang dipimpin ke sini oleh Skeleton Dragon. Tidak, Senior Gao Xingche membayar harga yang mahal hanya untuk menyampaikan pesan dan Sparkle kepadaku. Aku harus memenuhi permintaan terakhirnya dan menghancurkan Skeleton Dragon sepenuhnya. Liao sangat menyadari bahwa sektor asal surga dan sektor setan darah adalah dua dunia yang paling dekat dengan Boneyard. Banyak makhluk dari dua dunia sedang berkeliaran di Boneyard saat ini. Dalam 1 bulan, pesawat ulang-alik bintang dari sektor asal surga akan muncul. Jika Skeleton Dragon benar-benar membebaskan dirinya dari penghalang dan sangat ingin memulihkan kekuatannya, dia pasti akan pergi ke sektor asal surga. Sektor asal surga akan menjadi neraka. Hasilnya akan lebih mengerikan daripada invasi sektor setan darah. Sparkle adalah satu-satunya kesempatan kita. Liao menarik napas dalam-dalam, matanya lebih cerah dari sebelumnya. Dia berbicara kepada boneka rusak di sudut dengan lembut. Senior Gao Xingche, meskipun saya bukan warga Star Ocean Imperium, saya adalah bagian dari peradaban manusia. Star Glory Federation juga selalu menganggap dirinya sebagai penerus Star Ocean Imperium. Oleh karena itu, kemuliaanmu adalah kemuliaanku, dan takdirmu adalah takdirku. Jika jiwamu mengawasiku, ayo bertarung berdampingan. Saat dia berbicara, dia mengulurkan benang spiritualnya ke dalam peti berlubang dari boneka yang rusak itu. Segera, dia mengeluarkan sebuah silinder yang transparan seperti kristal tetapi dengan percikan menari-nari dengan kuat di tengahnya, memancarkan kemerahan yang tak ada habisnya. Prosesor kristal mainframe dapat diaktifkan dengan peralatan ajaib ini. Babak 420, Kapten Baru, Liao dari asal surga. Liao memusatkan perhatian penuhnya saat dia mengingat simulasi di dalam Neltarion. Dia berjalan ke dashboard dan meraba-raba di bawahnya untuk mencari panel yang diukir dengan rune. Setelah mentransmisikan pemikiran telepati ke dalamnya, Liao menemukan panel itu meluncur terbuka, memperlihatkan sebuah lubang bundar. Kemudian, Liao memasukkan silinder mirip kristal merah ke dalamnya. Berbunyi, bip-bip, suara lemah energi spiritual yang mengalir terdengar di dalam dashboard. Meski lampunya masih mati, Liao masih merasakan kekuatan misterius perlahan-lahan muncul di dalam prosesor kristal mainframe. Ujung jarinya tiba-tiba terasa sakit. Ujung silinder telah melepaskan sinar mistik merah dan menembus ujung jarinya, lalu menyerap setetes darahnya. Sementara itu, dia merasa otaknya gatal, seolah ada bulu yang menyapu setiap sel otaknya dengan lembut. Dia tahu bahwa prosesor kristal mainframe Sparkle sedang mengidentifikasi dirinya dan memastikan bahwa dia adalah manusia. Sesaat kemudian, sinar mistik merah menyala keluar dari 108 lubang di dashboard. Mereka membentuk percikan api yang tersebar di udara. Kemudian percikan api itu disambungkan, membentuk seberkas cahaya besar yang seolah-olah berada tepat di depannya dan tertanam di retina dan otaknya. Itu adalah menu operasi Sparkle, yang diwujudkan dalam bentuk tanah ilusi besar setengah langkah. Liao telah melihatnya berkali-kali dalam sesi pelatihan dengan Neltarion. Dia tidak menganggapnya aneh sama sekali. Sua, naga merah menelan matahari yang mengintimidasi muncul lagi, yang segera berubah menjadi ribuan laser yang masing-masing mewakili aliran informasi dan membanjiri otak Liao. Manusia diidentifikasi. Penggarap diidentifikasi. Memberikan izin penuh pada Sparkle. Kemajuan, 24%, 53%, 87%. Menurut peraturan masa perang nomor 17 dari Star Ocean Imperium, militer berhak meminta semua manusia, terutama penggarap, untuk membela peradaban kita dalam keadaan darurat. Sesuai aturan, kepemilikan Sparkle, Lone Star, kapal eksplorasi serbaguna tingkat nomor 24.434.552, sekarang untuk sementara dialihkan kepada Anda. Anda akan menjadi penjabat Kapten Sparkle, dan Anda akan mengalihkan kepemilikan kapal perang tersebut kepada tentara reguler setelah krisis teratasi. Silakan masukkan informasi identifikasi dan sidik jari spiritual Anda. Liao buru-buru mengetikkan informasi identifikasinya dengan pemikiran telepati, termasuk beberapa video yang merekam pertarungannya melawan iblis, untuk membuktikan pendirian dan kekuatannya. Namun, Liao ragu sejenak tentang bidang sekte. Di Star Ocean Imperium, semua penggarap tergabung dalam 20 Guild of Provenance. Ada beberapa penggarap yang tidak terafiliasi. Tapi Liao bukan anggota sekte manapun saat ini. Institut Grand Desolate bukanlah sebuah sekte dalam pengertian tradisional. Dia adalah seorang kultivator yang tidak terafiliasi. Merenung sejenak, Liao akhirnya mengambil keputusan dan memasukkan nama sekte sebagai asal-usul surga, Liao. Kemerahan melonjak. Aliran informasi yang sangat besar berubah menjadi ribuan pusaran dengan kecepatan yang semakin tinggi. Informasi identifikasi disimpan. Fitur sel disimpan. Sidik jari spiritual terkunci. Liao dari asal surga, kamu sekarang adalah Kapten baru Sparkle. Silakan maju. Liao menggigit giginya begitu keras hingga giginya berdecit. Darahnya mendidih karena kegembiraan. Dia hampir kehilangan kendali dan menari dalam kegelapan.
Kapten, ini bukanlah model pelatihan seperti Neltarion tetapi kapal perang asli dari Star Ocean Imperium dan salah satu penemuan terbesar dalam sejarah umat manusia. Liao tidak merasa terganggu dengan kenyataan bahwa dia hanyalah penjabat kapten kapal perang. Menurut prosesor kristal mainframe, dia tidak perlu menyerahkan kepemilikan kapal perang sampai dia bertemu dengan pasukan reguler Star Ocean Imperium. Namun Star Ocean Imperium telah dihancurkan selama ribuan tahun. Di mana dia bisa bertemu dengan pasukan reguler dari sana. Oleh karena itu, kapal perang ini akan menjadi miliknya selamanya. Sebagai penggemar berat peralatan sihir, Liao merasa seluruh tubuhnya tampak menyatu dengan Sparkle menjadi satu. Sua, 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 aliran informasi masih memenuhi otaknya, termasuk pengenalan dasar tentang Sparkle. Untuk kapal perang Star Ocean Imperium, Sparkle adalah salah satu yang terkecil. Tapi itu memainkan peran yang sangat penting. Itu adalah contoh kapal perang eksplorasi multiguna tingkat, Lone Star, model yang diproduksi bersama oleh Star Wolf Sec, dan High Peak Pavilion, dua dari Guild of Provenance, dengan pertimbangan penggunaan kapal perang serbu orbital, ekstrim kapal perang eksplorasi dan bahkan kapal luar angkasa yang mempelajari sains. Itu dirancang dengan mempertimbangkan eksplorasi konstelasi asing. Bila diperlukan, pesawat ini juga dapat dikerahkan untuk misi di belakang garis musuh. Kinerja dalam pengintaian, perang gerilya, dan pembersihan bandit juga cukup memuaskan. Ia memiliki kemampuan pemulihan diri yang luar biasa, kemampuan bertahan hidup dalam isolasi, dan kemampuan analisis penelitian, dengan permintaan yang sangat rendah pada kapten dan kru. Ia dapat melakukan perjalanan sendiri di konstelasi asing untuk waktu yang lama sambil memasok energi spiritual dan material dari planet lain. Oleh karena itu, kapal ini dikenal sebagai kapal perang tingkat, Lone Star. Singkatnya, ini adalah model yang lahir untuk petualangan. Saya benar-benar anjing yang beruntung. Liao bergumam pada dirinya sendiri. Sparkle mungkin adalah kapal perang terbaik baginya. Jika itu adalah kapal perang super yang panjangnya puluhan ribu meter, tentu saja ia akan memiliki teknologi yang jauh lebih maju dan daya tembak yang dahsyat. Namun tingkat kesulitan kemudinya pasti akan melonjak juga. Kemungkinannya adalah bahwa hal itu akan memerlukan penggarap tahap jiwa yang baru lahir atau bahkan penggarap tahap transformasi keilahian sebagai kapten untuk membuatnya bekerja secara normal, belum lagi dermaga besar sebagai pangkalan untuk memastikan logistik dan banyak penggarap terlatih yang tak terhitung jumlahnya sebagai kru cadangan. Apa gunanya kapal perang semacam itu terhadapnya meskipun dia punya? Tapi Sparkle berbeda. Sebagai kapal perang eksplorasi multiguna yang dirancang untuk petualangan di planet asing, kapal ini telah mempertimbangkan lingkungan yang paling keras dan paling tidak menguntungkan. Tidak hanya sangat kokoh dan mampu memperbaiki dirinya sendiri, tingkat kesulitan kemudinya juga sangat rendah. Liao hanyalah seorang penggarap di tahap fondasi bangunan. Tapi dia sudah bisa menggerakkannya setelah berlatih dengan Neltarion selama 1,5 tahun. Lebih penting lagi, untuk eksplorasi area yang tidak diketahui, Sparkle telah dipasang dengan sistem lompat luar angkasa yang terdiri dari 64 unit peralatan magis yang jauh melebihi levelnya. Itu hampir seperti susunan super teleportasi telah dipasang di dalam kapal perang. Dengan energi spiritual yang cukup, ia dapat menghancurkan kehampaan dan menjelajahi lautan bintang kapan saja. Apakah itu berarti saya bisa melompat ke pusat alam semesta dan menjelajahi dunia lain dengan bantuan Sparkle? Ketertarikan Liao sangat terangsang. Sektor asal surga berada di pinggiran lautan bintang. Dunia ini relatif suram dan tandus. Penggarap terkuat hanya berada di tahap jiwa baru lahir. Peradaban budidaya di sini masih terbelakang. Di pusat kosmos, miliaran bintang terbakar hebat, membentuk nebula bintang yang bergelombang di mana terdapat dunia yang tak terhitung jumlahnya dengan energi dan sumber daya spiritual yang melimpah. Dunia-dunia ini adalah bagian pedalaman dan paling makmur dari Star Ocean Imperium dan Demon Beast Empire. Meskipun banyak dunia telah diruntuhkan oleh peperangan yang berkepanjangan selama ribuan tahun, dunia-dunia yang tersisa pasti memiliki peradaban budidaya yang jauh lebih maju daripada yang dimiliki sektor asal surga saat ini, dengan peralatan magis dan seni budidaya yang jauh lebih kuat. Jika dia bisa mencapai dunia itu dan mengambil beberapa harta karun, para bajingan dari sektor setan darah pasti akan dibersihkan dalam waktu singkat setelah dia kembali ke sektor asal surga. Li Yao mengigau. Dia membayangkan kembali dari pusat kosmos bersama dengan armada antar bintang yang tak terkalahkan, memimpin banyak ahli top dalam pakaian kristal tertinggi, dan menghancurkan sektor setan darah secara brutal. Sambil menggelengkan kepalanya, Li Yao menggigit ujung lidahnya dan mengusir gagasan memikat itu. Gambarannya sempurna, jika bukan khayalan. Li Yao tidak memiliki peta bintang, atau alat pengamat bintang di kapal, yang berarti dia tidak dapat menemukan suar bintang apapun. Belum lagi sistem lompat luar angkasa telah hancur total. Kemana dia bisa melompat? Alam semesta adalah tempat yang luas, 99,99% di antaranya berupa kehampaan dan kegelapan tak berujung. Dari ribuan rasi bintang yang telah ditemukan, hanya sedikit yang memiliki cukup energi spiritual dan materi yang diperlukan untuk kelangsungan hidup dan pelatihan para penggarap. Sebagian besar ruang di alam semesta ditempati oleh radiasi berbahaya, badai debu bintang, dan turbulensi energi spiritual. Rute aman terbatas. Selain itu, banyak dunia lain yang masih dikuasai oleh iblis, penggarap iblis, dan spesies lain di lautan bintang. Lompatan luar angkasa yang sembrono tanpa peta bintang seperti mengarungi lautan yang bergelombang dan berbahaya dengan sampan tanpa kompas atau pelaut berpengalaman.
Mereka yang mencoba menemukan pulau di mana terdapat makanan dan air tanpa kompas di lautan tanpa batas bukanlah orang yang suka berpetualang tetapi bunuh diri. Sepertinya aku harus mencari cara untuk menyeretnya kembali ke sektor asal surga. Meskipun Sparkle bukanlah senjata planet, peralatan sihir dan teknologi yang dibawanya juga sangat kuat. Jika bisa dianalisis sepenuhnya, perjalanan kita ke Boneyard tidak akan membuang-buang waktu. Liao menghela nafas dan menahan keinginan untuk berbaris ke kedalaman lautan bintang. Pertama-tama, saya perlu mengatasi krisis yang ada. Biarkan aku memeriksa status Sparkle dulu. Salah satu pemikiran telepati Liao diperluas ke prosesor kristal mainframe, yang menganalisis dan meningkatkannya ke setiap sudut Sparkle, menguji semua unit yang tersedia. Perasaan yang sangat misterius, mirip dengan perasaan saat dia mengenakan setelan kristal untuk pertama kalinya. Dia ditambahkan dengan organ tambahan yang tak terhitung jumlahnya, dan dia tampaknya telah menjadi Sparkle itu sendiri. Dia terjebak dalam keadaan khusus, melihat ke dalam. Informasi yang tak ada habisnya mengalir deras. Situasinya buruk. Energi spiritual yang bocor melalui lapisan batuan terlalu lemah, mengakibatkan lambatnya kemajuan perbaikan dari pengelola tingkat master. Kapal perang tersebut belum sepenuhnya diperbaiki meskipun ribuan tahun telah berlalu. Bor sinar mistik sebagian besar sudah diperbaiki, susunan rune kekuatan dipulihkan sebesar 29%, sistem lompatan luar angkasa, 55%, hanya cukup untuk 1 atau 2 lompatan, sedangkan untuk sistem senjata, hanya meriam sekunder yang siap untuk melakukan itu, menggunakan. Kegembiraan memiliki kapal perang telah hilang. Liao mengerutkan kening. Kerusakan yang dialami Sparkle di luar dugaannya. Setelah pulih sendiri selama ribuan tahun, ia masih belum berfungsi dengan baik dan terdapat kekurangan yang jelas. Energi spiritual, semua karena kurangnya energi spiritual. Baik bor sinar mistik maupun Sparkle itu sendiri memerlukan energi spiritual dalam jumlah besar meskipun dipicu pada tingkat minimum. Tanpa energi spiritual, kita akan tetap terjebak di tempat ini meskipun kendaraannya luar biasa. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.